Wah, pesertanya lumayan banyak nih ya, 127 orang ya. Ya, salam kenal Bapak-Bapak. Saya dengan Muhammad Ilyas Ramadhani. Saya saat ini bekerja di salah satu perusahaan multinasional company sebagai quality head dan juga sebagai internal global quality auditor. Mungkin di sini disebutkan CMSNQ Auditor, yaitu termasuk dengan Common Management System dan Quality, di mana ini merupakan suatu kesatuan dengan ISO 9001-2015. Ya, Bapak Arif, saya bisa share screen? Silakan Pak, boleh. Oke, sebentar ya. Apakah screen saya sudah terlihat, Pak Arif? Sudah terlihat, tinggal di slideshow. Oke. Oke. Sebentar, ini saya pindahkan dulu. Ya, sekali lagi saya ucapkan selamat datang kepada para peserta webinar hari ini. Saya Muhammad Ilyas Ramadhani akan sedikit sharing ya dengan teman-teman semua tentang apa yang saya pelajari dan pengalaman saya terkait dengan Common Management System dan Organizational Discipline. Ini merupakan salah satu bagian dari ISO 9001-2015. Oke. ISO 9001-2015 ini merupakan salah satu standar internasional yang diakui seluruh dunia, dan keberadaan ISO 9001 di suatu industri maupun pabrik ini sudah menjadi hal umum ya. Banyak perusahaan, hampir seluruh industri itu menerapkan ISO 9001-2015 ya. Nah, di sini saya coba sedikit sharing dulu di awal tentang apa sih pentingnya ISO 9001-2015 dalam industri. Yang pertama, ini sudah menjadi suatu standar global ya untuk perusahaan baik itu manufacturing maupun jasa. Kemudian customer baru atau customer global yang ingin membeli atau menggunakan jasa kita dalam hal ini pasti akan menanyakan dahulu apakah kita sudah tersertifikasi ISO 9001-2015 atau belum. Kenapa? Karena ISO 9001-2015 ini menjadi tolak ukur servis kita secara internasional. Artinya, apakah servis yang kita sediakan ini sudah terstandarisasi secara internasional, yang mana apa yang mereka butuhkan semua ada di kita sebagai calon supplier mereka, seperti itu. Dan memastikan juga bahwa pemasok Anda, ketika kita berdiri sebagai customer, maka kita pasti ingin mendapatkan supply barang-barang yang terbaik dengan standar-standar internasional yang eh, terpercaya di antara semua kompetitor-kompetitor yang ada. Jadi kita pasti ingin menanyakan apakah teman-teman atau vendor-vendor ini sudah tersertifikasi ISO 9001 atau belum. Kemudian yang kelima ada meminimalisir pemborosan ya. Nah, kenapa di sini disebut meminimalisir pemborosan? Karena di salah satu ISO 9001 adalah improvement. Salah satu klausulnya di terakhir yaitu adalah improvement. Improvement ini bukan berarti hanya dari segi penjualan, bukan hanya dari segi performance produksi, tapi juga dari sisi penggunaan sumber daya alam, penggunaan energi, penggunaan listrik. Di situ bisa diminimalisir dengan yang namanya improvement. Maka dengan meminimalisir penggunaan energi tersebut, kita akan meminimalisir pemborosan dan juga akan meningkatkan gain dari penjualan kita. Dan yang terakhir adalah menumbuhkan kesadaran pentingnya setiap role individu dari setiap industri tersebut. Kenapa? Karena ISO 9001 ini nggak bisa berjalan hanya dengan satu departemen, misal hanya quality saja atau hanya top manajemennya saja yang melakukan, nggak bisa.
Tapi dari level tertinggi sampai level paling bawah itu harus memahami, minimal mengetahui apakah perusahaannya sudah tersertifikasi ISO 9001 2015 atau belum. Oke. Kemudian sebelum ISO 9001 2015 adalah versinya adalah versi 2008. Saya coba sedikit sharing bedanya 9001 2008 dengan 2015 ya. Nah, di 2008 ini fokusnya adalah di corrective dan preventive action, di mana masalah yang sudah terjadi bisa kita selesaikan dan kita cegah masalah yang sama terjadi di kedepannya. Nah, kalau di ISO 9001 2015, di samping jumlah klausulnya yang bertambah dari sebelumnya 8 klausul menjadi sekarang 10 klausul, di sini juga menerapkan yang namanya risk-based thinking. Mungkin teman-teman sudah, bapak-bapak dan ibu-ibu sudah pernah mendengar ya sebelumnya tentang risk-based thinking ini dari pemapar-pemapar sebelumnya mungkin. Tapi point of view saya adalah risk-based thinking ini adalah suatu cara pandang dari setiap perusahaan bagaimana mereka bisa mencegah atau memetakan apa sih kemungkinan-kemungkinan masalah atau isu-isu yang akan terjadi di kedepannya. Jadi ketika akan menerapkan atau setelah penerapan berlanjut, kedepannya kita sudah bisa memprediksi hal apa saja yang akan menjadi masalah dan disitulah kita bersama tim bisa menentukan eh, apa namanya preventif seperti apa atau pencegahan-pencegahan seperti apa yang bisa kita lakukan sebelum hal itu terjadi sehingga jumlah kasus yang perlu sampai di corrective dan preventive action lebih minimal dibandingkan yang sebelumnya. Nah, ini tadi yang sudah saya sampaikan ya tentang ISO 91 2015 risk based thinking ya. Ini didapatkan sebagai ketidakpastian, mewajibkan penilaian terhadap isu-isu. Jadi di 9001 2015 yang menerapkan risk based thinking itu banyak ketidakpastian yang bisa kita diskusikan dengan tim, kemudian kita petakan dan kita define bersama bagaimana cara menyelesaikannya seperti itu. Nah, mungkin berbeda juga ya dari ISO 14001 di mana dokumen atau ISO-ISO lainnya. Jadi nggak semuanya bisa menerapkan risk based thinking. Kalaupun ada mungkin itu biasanya sekarang ini kan sudah terkenal dengan yang namanya integrated ISO ya, integrated management system itu dari beberapa ISO menjadi satu. Jadi auditnya cukup satu kali saja. Nah, kita akan move ke ini adalah gambaran ISO 9001 2008 dibandingkan yang 2015. Sebelah kiri 2008, sebelah kanan 2015. Nah, yang 2015 ini ada tambahan dan perubahan dari nomor 4 yang mulai ya. Kalau 2008 itu Quality Management System atau QMS dan 2015 ini dimulai dari contoh ya, context of organization, leadership, planning, support, operation, performance evaluation, improvement. Jadi lebih detail. Sebetulnya kurang lebih sama, hanya saja dari perbedaan dengan 2008, di 2015 ini plotnya lebih sistematis dan lebih mengarah ke risk-based thinking. Untuk common management system dan organizational disiplin yang tadi saya di judul yang akan saya bawakan hari ini ada beberapa poin-poin ya, di mana yang namanya organizational disiplin artinya disiplin secara menyeluruh seorganisasi ya. Dimulai dari yang pertama leadership responsibility, kemudian planning. Di planning ini ada objective and target, ada work process management, ada risk management. Kemudian yang ketiga ada implement dan operation, di dalamnya mengandung training, communication, dokumen, record management, organizational knowledge, dan MOC atau management of change. Kemudian yang keempat ini adalah CAPA ya, corrective and preventive action, di mana di sini isinya ya ada measurement, corrective and preventive action itu sendiri. Kemudian ada self assessment, investigation, dan audit. Nah, self assessment ini juga merupakan sesuatu yang menarik karena self assessment ini bisa menjadi gerbang atau awal menentukan resiko-resiko apa yang ada di depan. Kemudian yang terakhir adalah manajemen review. Nah, ini fungsi utama dari
leadership ya. Di sini nanti akan dilakukan manajemen review secara rutin ya, baik itu setahun sekali, biasanya sih normal setahun sekali. Ada yang mungkin 6 bulan sekali yang rajin. Nah, kalau yang standarnya biasanya 1 tahun sekali. Sistem yang dianut ya biasanya PDCA ya, Plan Do Check Action. Nah, eh, Bapak Arif, sorry, ini kehalangan nggak ya layar saya sama ini? Aman, Pak. Aman ya, nggak kehalangan sama Aman, Pak. tampilan-tampilan lain? Enggak, sudah Oke, jelas. oke, thank you, thank you. Oke, ini adalah kita langsung move ke yang keempat. Kenapa kita nggak bahas satu-satu lagi yang tadi? Karena scope, normatif, referensi ini sama lah dengan ISO 9001/2008. Ya, ini biasanya hanya backgroundnya. Kita langsung masuk ke context of organization. Mungkin ada pertanyaan, Pak Ilyas, kenapa sih kita harus belajar atau eh, konteks organisasi? Kita kan bekerja masuk misalkan sebagai operator, ya sudah kita fokus aja menjadi operator gitu. Nyatanya nggak bisa seperti itu. Memang ketika apa namanya audit ini dilakukan, audit ISO 9001 eksternal dia lakukan, biasanya saya sebagai auditor atau siapapun yang menjadi auditor, mereka akan memplotkan terlebih dahulu organisasinya seperti apa. Kemudian siapa di expert di bidang apa, siapa yang menjadi responsibel di bidang apa, itu akan diplotkan beberapa hari sebelum audit dilakukan. Kemudian akan di set up jadwal untuk interview auditnya. Nah, fungsi dari konteks of organization ini adalah biasanya yang ditanyakan di sini yang diinterview adalah HRD dan manajemen, top management ya, GA atau HRD gitu. Nah, di sini dibagi dua yang namanya context of organization dibagi dua. Yang pertama internal stakeholders sama external stakeholders. Karena kita nggak bisa perusahaan itu berjalan internal saja, tidak bisa, atau bahkan hanya memperhatikan faktor eksternal, internal tidak perhatikan. Itu tidak memungkinkan gitu berjalan. Untuk internal stakeholder ini ada company top management, kemudian company top management ini jika perusahaan itu bersifat multinasional, artinya headquarter-nya tidak ada di Indonesia, misalkan ada di US, di sana top management itu akan ikut terlibat sebagai objek audit, ya. Kemudian di lokal itu ada country head atau plan manager atau apapun sebutannya direktur itu semua masuk di internal stakeholder. Dan yang terakhir tentu saja employee itu sendiri, semua employee yang terlibat di sistem manajemen ini. Kemudian dari segi eksternal, ini banyak hal dari segi eksternal ini. Cuman saya coba kelompokkan dari beberapa kelompok. Yang utama adalah customer, kompetitor, dan supplier kontraktor. Supplier atau kontraktor kita. Tiga ini yang sebetulnya kontak langsung dan paling sering dengan kita. Nah, sisanya itu ada baik kita kan perusahaan itu berdiri tidak di suatu daerah yang kosong melompong ya, pasti pasti ada kita berdiri di suatu daerah, di situ ada warga, ada kalau di Indonesia ini terkenal dengan LSM ya, lembaga swadaya masyarakat. Kemudian regulasi-regulasi setiap daerah berbeda, ada aturan pemerintah, ada aturan daerah, ada aturan warga, norma-norma. Dan salah satu yang menjadi topik hangat sekarang adalah sosial media juga menjadi faktor dalam konteks of organization, faktor eksternal. Kenapa? Karena media sosial ini bisa mempengaruhi banyak hal ya. Kita setiap orang punya handphone, bisa akses informasi apapun dan bisa memberikan informasi apapun. Contoh kita punya isu di pabrik misalkan di pelan itu ada kecelakaan kerja, orang memvideokan, di-upload di media sosial, viral, dan itu menjadi suatu biasanya perusahaan itu akan mensanksi orang-orang yang merilis informasi personally, tidak melalui bagian corporate relation atau satu pintu ya biasanya, karena tidak boleh semua informasi itu keluar. Itu pentingnya konteks of organization. Jadi setiap organisasi yang terlibat dalam suatu ISO itu 9001 ini mereka memperhatikan atau mengetahui, oh bukan hanya saya loh yang kerja di sini dalam yang menjalankan atau menggulirkan bola ISO 9001 ini. Kita dalam satu kesatuan dari mulai top hingga employee, top manajemen hingga employee. Oke, kita langsung move ke yang pertama. Ini poin kelima dalam
klausul ISO, yaitu leadership responsibility. Nah, apa sih leadership responsibility yang dimaksud? Leadership responsibility yang dimaksud ini adalah kepemimpinan dan komitmen. Ini yang pertama ya. Ada banyak poin. Poin 5.1 itu adalah kepemimpinan dan komitmen. Artinya di sini ketika suatu perusahaan baik itu manufacturing maupun jasa ingin menerapkan ISO 9001 2015, artinya dimulai dari manajemen, top manajemennya itu sudah harus komitmen, sudah harus memberikan semacam fully support untuk berjalannya ISO 9001 2015. Kalau misalkan uh, industri atau customer meminta ISO 9001, kemudian top manajemen tidak memberikan fully support, tentunya ISO 9001 ini tidak mungkin bisa diterapkan di suatu manufacturing atau di jasa tersebut. Pasti akan pincang, dan departemen yang bertanggung jawab dalam hal ini biasanya quality assurance itu akan sangat berat dalam menerapkan ini. Makanya sebelum ISO 9001 ini diterapkan ya, kita harus mungkin ada yang manajemennya punya kesadaran sendiri. Artinya kita udah butuh nih ISO 9001. Mari kita terapkan. Dia yang akan mendelegasikan berbagai hal ke timnya. Aspek-aspek yang diperlukan untuk persiapan sertifikasi tersebut. Nah, kemudian ada juga perusahaan yang tidak top manajemennya ini mungkin fokusnya berbeda, jadi dia hanya menerima feedback dari timnya. Nah, timnya ini bisa mengajukan ke top manajemen, artinya bahwa ada permintaan customer atau mungkin regulasi pemerintah atau regulasi global yang mengharuskan kita menganut sistem ISO 9001, maka mereka bisa mengajukan ke manajemen. Tapi manajemen ini harus saling support, artinya manajemen pun duduk bersama mendiskusikan seperti apa ke depannya. Kemudian biasanya manajemen ini akan berfokus pada pelanggan ya. Jadi ISO 9001 ini akan berfokus pada pelanggan, tapi tidak menutup kemungkinan juga harus berfokus pada eh, internalnya sendiri. Jadi kemampuan kita terhadap eh, penyediaan barang atau penyediaan jasanya. Kemudian yang kedua, kebijakan. Nah, ketika ISO 9001 2015 akan diterapkan, hal pertama yang ditanyakan oleh mungkin biasanya kalau mau menerapkan ISO 9001 atau ISO apapun, itu ada konsultannya. Nah, konsultan itu pasti akan menanyakan, apakah Bapak sudah mempunyai kebijakan secara company, quality policy secara company? Jika belum, maka kita harus dibuat. Nah, membuatnya ini biasanya harus dilakukan oleh top management. Jadi kebijakan quality, kebijakan mutu atau apapun itu sebutannya, itu harus di-develop atau dirancang oleh manajemen. Manajemen di sini mereka harus membuat seperti apa yang paling manajemen itu paling tahu kondisi perusahaannya. Artinya tujuan diterapkan ISO 9001 ini apa? Makanya quality policies itu harus dibuat. Kebijakan mutu di perusahaan itu harus dibuat berdasarkan kondisi aktual di perusahaan. Jadi nggak bisa ngikutin perusahaan lain. Misalkan kita copy paste dari perusahaan sebelah gitu, nggak bisa. Kenapa? Karena setiap perusahaan punya kondisinya masing-masing yang belum tentu bisa diterima atau bisa diikuti oleh perusahaan lainnya, gitu ya. Nah, kebijakannya ini harus mencakup segala hal dari mulai input sampai dengan output perusahaan. Oke, kemudian kebijakan mutu tadi yang sudah dibuat, kebijakan yang sudah dibuat, di develop, kemudian dalam bentuk file yang disetujui bersama oleh manajemen dengan tanda tangan yang mungkin dibubuhi. Di sana nggak mungkin namanya kebijakan ini disimpan di folder mereka saja, sudah selesai. Auditor tanya baru ditunjukkan. Tidak bisa seperti itu. Kami sebagai auditor biasanya akan melakukan sampling di lapangan. Jadi ketika kita pelantur atau site tour atau company tour, di sana kita akan tanya ke orang operator di lapangan atau teknisi-teknisi di lapangan yang kita tanya. Kamu tahu di mana letak quality policy ada di mana?
Kalau mereka bilang tidak tahu, kita akan coba sampling lagi dengan beberapa sampai kalau mungkin beberapa sampling tersebut nggak ada yang bisa menjawab, artinya tidak ada komunikasi yang baik antara top manajemen dengan timnya. Maka company policy ini harus diletakkan di tempat-tempat yang strategis, di print, dibingkai, diput di tempat-tempat yang strategik dan setiap orang bisa baca. Dari situlah yang menimbulkan komunikasi antara penerapan ISO 9001 antara top manajemen dengan karyawan dan timnya, ya. Kemudian leadership responsibility yang berikutnya adalah peran organisasi, tanggung jawab dan wewenang. Apa sih maksudnya leadership responsibility ini? Mencakupnya banyak juga ya poin-poinnya. Ya, karena ISO 9001 2015 ini nggak bisa dikerjakan oleh satu orang saja. Artinya misalkan saya ya sebagai contoh quality head, saya yang menjadi focal point utama dalam penerapan standar-standar di perusahaan, baik itu ISO 9001, ISO 14001, dan lain sebagainya, tidak bisa bekerja sendiri. Top manajemen harus membantu mendelegasikan atau membagi responsible ini dengan timnya. Artinya, sebagai contoh mungkin porsi saya paling banyak dalam ISO 9001, tapi di satu sisi lainnya harus ada support dari yang lain. Contoh, dari manajemen itu sendiri dia harus ikut ambil bagian dalam ISO 9001, yaitu dari sisi leadership responsibilities. Kemudian ada lagi dari sisi lingkungan. Lingkungannya ya orang EHS itu harus ikut bertanggung jawab terhadap penerapan ISO 9001. Kemudian orang operation apalagi mereka justru harus yang paling menerapkan ISO 9001 ini, di mana banyak poin-poin yang mencakup dari sisi operasi. Jadi leadership di sini top manajemen harus mengetahui dan membagi role-role dari ISO 9001 ini, tanggung jawab pada timnya, dan menerapkan ini secara fungsi dari manajemen adalah untuk mengontrol bahwa sistem ini berjalan gitu. Oke, kemudian klausul 6, tadi klausul 5 leadership, kemudian klausul 6 planning ya. Klausul 6 ini planning ini justru di yang saya mau sampaikan bedanya antara ISO 9001 tahun 2008 dengan ISO 9001 2015 ada di sini di planning. Planning ini panjang ya. Poin-poinnya banyak ya. Kita coba bahas satu persatu. Yang pertama, planning ini ada 6.1 tindakan untuk mengatasi resiko dan peluang. Jadi kita duduk bersama dengan tim, kemudian menentukan, mendefine, membahas, mendiskusikan resiko-resiko apa aja yang akan menghadapi kita di depannya. Sebagai contoh perusahaan manufacturing, di depannya mungkin nanti pabrik ini berdiri di suatu lingkungan, kemudian ada resiko pencemaran lingkungan, di situ kan pasti ada resiko. Kita sudah memikirkan resiko itu duluan sebelum tercemar. Nah, gimana caranya supaya tidak tercemar? Kita akan berikan perlindungan terhadap lingkungan seperti apa. Mungkin ada basin retention atau ada oil skimmer untuk menahan minyak ke lingkungan, segala macam. Dan yang terakhir ada peluang juga yang perlu dibahas. Bukan cuma resiko, peluang juga ada. Seperti misalkan, wah kita nanti bisa menerapkan apa di kedepannya, seperti contoh mungkin kita bisa melakukan CSR dengan lingkungan ini untuk mempererat eh, hubungan baik dengan warga masyarakat sekitar. Itu adalah tindakan untuk mengatasi risiko dan peluang. Saya coba beri contoh di sini ya. Ini adalah contoh mendefinisikan dari resiko. Di sini ada internal atau eksternal. Di sini adalah isu internal sebagai contoh. Kemudian stakeholder yang terimpact siapa? Employee. Oke, employee ini ada efeknya apa aja sih? Ada kira-kira poin-poin dari employee itu apa? Ada mulai dari contoh income, kemudian sosial, kemudian safe workplace, interpersonal context, dan yang terakhir mungkin status atau recognition atau ego dari setiap karyawannya. Nah, dari hal-hal poin-poin yang di-highlight tadi, apa sih resiko-resikonya? Ada strikes, demo ya. Kemudian ada termination atau mungkin PHK.
kemudian atau penurunan jabatan atau apapun. Kemudian ada bad work ethic, artinya tempat kerja ini jadi tidak nyaman ya. Kemudian ada violation, violation ke mau itu ke peraturan pemerintah, mau itu violation ke lingkungan, atau dan yang terakhir ada manipulasi dan sabotase. Nah, eh, setelah setelah kita mengetahui resiko-resikonya apa saja, kita bisa membentuk atau mendefinisikan opportunity atau kesempatan kesempatan-kesempatan apa yang bisa mencegah risiko-risiko ini terjadi. Kita bisa melakukan melengkapi target-target yang diberikan, regulasi diikuti gitu ya. Kemudian self initiative, baik itu improvement yang ingin kita lakukan, kita bisa sampaikan ke manajemen. Itu bisa disampaikan di meeting atau diskusi tentang resiko dan peluang ini. Kemudian organisasi ini juga harus merencanakan satu tindakan untuk mengatasi risiko dan peluang. Dari tadi sudah di draft, kemudian organisasi harus mulai bisa mendefinisikan artinya direncanakan langkah-langkah apa yang akan kita lakukan karena kita baru menentukan utamanya, kita harus menurunkan menjadi sebuah action menjadi sebuah langkah-langkah yang bisa menuju ke arah pencegahan risiko tersebut. Kemudian ditentukan juga sasaran mutu dan perencanaan pencapaiannya. Sasaran mutu yang didefine bukan hanya dari segi resiko, tapi juga target kualitasnya ingin yang seperti apa sih? Kemudian perencanaannya seperti apa, pencapaiannya seperti apa. Nah, pada saat penentuan sasaran mutu yang ingin dicapai, maka draft list dari sasaran mutu yang sudah dibuat, ini harus juga disertai dengan bukan hanya sasaran, tapi dengan perencanaan dan pencapaiannya. Semua ini didapatkan bisa dikomunikasikan, harus selalu dikomunikasikan kepada tim-tim terkait, baik itu karyawan, baik itu tim internal itu sendiri ataupun kontraktor-kontraktor ya. Dan yang terakhir poin ketujuh nih selalu diperbarui dan sesuai keperluan. Jadi selalu update karena kalau nggak update pasti kita akan tertinggal oleh informasi-informasi atau kemajuan-kemajuan ISO sekarang. Kemudian ketika merencanakan bagaimana mencapai suatu sasaran mutu, maka organisasi itu harus menerapkan beberapa poin. Jadi ini sebagai guidance saja ya, apa yang akan dilakukan, sumber dayanya apa, kemudian siapa saja yang bertanggung jawab terhadap hal tersebut. Kemudian deadline harus juga menjadi hal penting karena kalau tidak ada deadline tidak akan pernah selesai kerjaan itu. Dan yang terakhir adalah bagaimana hasil yang sudah didapat dan evaluasi. Nah, yang namanya rencana ini pasti ada yang melenceng ya, ada yang berubah, ada yang direvisi, ada yang tidak sesuai. Maka perubahan-perubahan ini harus mempertimbangkan beberapa poin berikut, 4 poin. Yang pertama, tujuan dan dari perubahan dan potensi konsekuensi mereka. Jadi, apakah tujuan perubahan ini masih relevan dengan penerapan kita atau kemampuan perusahaan kita? Jika tidak, maka perlu direview kembali. Jika iya, maka perubahan ini bisa dilakukan. Kemudian yang kedua, integritas dari sistem manajemen mutu. Jadi kalau dirubah tapi merusak integritas dari sistem manajemen mutu itu sendiri, maka perubahan itu dilarang. Kemudian yang ketiga adalah ketersediaan sumber daya. Ketika kita merubah suatu rencana, maka di situ juga pasti akan ada perubahan ketersediaan sumber daya, baik itu lingkungan, baik itu sumber daya manusianya itu sendiri, pasti akan ada perubahan, baik itu pengurangan maupun penambahan. Yang terakhir adalah alokasi atau relokasi tanggung jawab. Karena dirubah, pasti ada poin-poin atau core value-nya akan berubah. Ketika core value dari action atau perencanaan ini berubah, maka orang tersebut misalkan sudah tidak bisa menghandle pekerjaan tersebut. Maka fungsi dari tim manajemen atau tim yang penerapan sistem ISO ini harus memindahkan responsibility ini ke orang yang lebih memahami atau lebih cocok dalam penentuan ini. Oke, kemudian poin ketujuh adalah support. Jadi tadi yang pertama, poin kelima leadership, poin keenam adalah planning. Setelah di planning, kemudian support. Nah ini kan seolah-olah kata-kata support ini, cuman support gitu ya, mudah lah.
Tapi ternyata klausul support ini banyak. Dia justru klausul support inilah yang mempersiapkan sebelum ISO ini bisa dijalankan, maka support ini harus dilengkapi terlebih dahulu. Satu, support 7.1 adalah sumber daya. Sumber daya ini ada sumber daya manusia, ada sumber daya alam, sumber daya intelektual. Ini semuanya harus tersedia. Nah, setiap organisasi yang menerapkan ISO 9001 itu harus mempertimbangkan kemampuan perusahaannya. Jadi, misalkan ingin menerapkan ISO 9001 dalam satu industri plan ya, misalkan di Indonesia punya 3 plan, tapi 2 plan lagi belum belum mencukupi atau belum sanggup untuk menerapkan, maka ISO 9001 ini hanya bisa diterapkan di satu plan gitu. Nah, plan lain nanti akan menyusul atau nanti akan terintegrasi melalui audit lainnya. Jadi nanti ada pengajuan dan teknis lainnya yang perlu dilakukan. Kemudian apa yang perlu diperoleh dari penyedia eksternal. Jadi kalau kekurangan sumber daya artinya misalkan kekurangan manpower, maka kita bisa mengkontrak atau mensubkonkan orang dari eksternal menjadi karyawan kontrak di perusahaan kita sebagai mungkin support pada saat penerapan ISO 9001 ini berlangsung. Kemudian 7.1.2 ya, seperti yang saya sampaikan tadi, ada orang, kemudian ada prasarana. Prasarana ini bisa mencakup gedung, peralatan ya, seperti yang saya bilang tadi, misalkan lingkungan. Lingkungan ini belum belum bisa sustain dengan pencemaran terhadap lingkungan, bagaimana supaya tidak mencemar. Maka aset atau peralatan untuk mencegah tumpahan itu perlu diupdate. Misalkan mungkin dia perlu ban wall atau perlu basin retention yang lebih besar, maka sebelum ISO 9001 diterapkan, maka dipersiapkan dulu aset peralatan ini. Kemudian ada sumber daya transportasi, ya tentu saja. Kemudian teknologi informasi dan komunikasi. Nah, teknologi informasi dan komunikasi ini satu hal yang sepertinya sepele, tapi justru ini adalah media yang paling mudah. Media yang paling mudah untuk menyampaikan informasi. Teknologi informasi dan komunikasi. Jadi misalkan suatu perusahaan tersebut sudah ingin menerapkan ISO 9001. Ketika tidak ada komunikasi yang bisa digunakan, maka antar departemen yang akan menerapkan hal ini atau bekerja sama akan sangat sulit. Maka teknologi dan informasi ini diperlukan. Tapi saya yakin di Indonesia semua perusahaan pasti punya sistem teknologi informasinya masing-masing dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dan 7.1.4 adalah lingkungan untuk proses operasi. Pasti ada lingkungan sosial, kemudian itu ada mempengaruhi ke psikologi, kemudian juga dengan fisik. Di Indonesia, fisik ini menjadi salah satu poin penting karena cuaca di Indonesia ini panas luar biasa kemarin, atau nanti mungkin hujan-hujan, itu maka eh, lingkungan itu juga menjadi faktor yang ditentukan pada saat planning. Misal sebagai contoh, kita ingin mendirikan atau menerapkan ISO 9001 2015. Nah, ada poin pentingnya di saat operasi, eh, kerusakan alat bisa terjadi karena terpapar panas yang sangat tinggi, maka tidak bisa alat itu jadi sering rusak. Itu kan menjadi kendala-kendala atau resiko-resiko yang terjadi, maka itu seperti apa penanganannya? Maka diberikan cooling system atau pendingin udara seperti itu. Kemudian poin 7.1.5 sumber daya pemantauan dan pengukuran ini adalah eh, sumber daya yang cocok untuk spesifikasi kegiatan pemantauan. Nah, kita sumber daya ini bukan hanya alat, orang, tapi di sini juga ada pemantauan ya. Gimana caranya kita memantau? Ada orang yang mungkin ditugaskan untuk memantau hal tersebut, bisa juga dengan alat, dengan sensor, itu menjadi sumber daya juga. Kemudian pengukuran mampu telusur ini adalah bagian dari pengukuran ya, sistem sumber daya pemantauan dan pengukuran. Sumber daya ini harus mampu telusur, jadi tidak serta-merta berjalan sistemnya, tapi kita nggak bisa mengukur. Kita bisa mengukur, tapi nggak bisa ditelusur juga salah. Jadi harus bisa diukur dan bisa ditelusur. Sampai sini ada pertanyaan mungkin, Marif? Atau saya lanjut? Dilanjut dulu aja, Pak.
Oke. Kemudian 7.1.6 pengetahuan organisasi ya. Pengetahuan organisasi ini adalah pengetahuan khusus untuk organisasi, biasanya diperoleh dengan pengalaman. Jadi ada orang-orang yang di-assign atau diberikan tanggung jawab berdasarkan pengalaman mereka. Nah, ada juga yang diberikan pengetahuan ini atau pengetahuan yang dipakai dalam penerapan ISO 9001 adalah sumber internal. Misalkan kita punya kekayaan intelektual ya di setiap perusahaan. Kekayaan intelektual itu bisa paten, bisa eh, apa namanya standar, bisa teknologi itu kekayaan intelektual. Tapi kalau eksternal itu bisa kita bisa meng-hire orang untuk sebagai konsultan kita ya dari akademisi dari kampus-kampus itu bisa menjadi sumber support dari sisi pengetahuan eksternal. Di penerapan ISO 9001 ini, wah kita belum cukup orang yang bertanggung jawab di perusahaan tersebut. Wah kita kita kayak kekurangan informasi nih, kita kekurangan pengetahuan tentang penerapan ISO 9001 atau update-update apa sih yang kalau udah berjalan ISO 9001 ini ada update terbaru apa, maka kita bisa mencari ke sumber eksternal. Contoh, kita bisa ikut webinar ini, bisa ikut sebagai contoh ya, webinar ini atau penyelenggara-penyelenggara eksternal lainnya terkait ISO 9001 atau ISO-ISO yang lain. Kemudian 7.2 ya, itu adalah kompetensi. Nah, ketika kita menerapkan ISO 9001 2015, kita perlu memperhatikan dari sisi kompetensi. Artinya seperti ini. Ketika kita menerapkan ISO 9001 2015 ya, sorry to say beberapa perusahaan pasti masih me, apa ya, mempekerjakan dan bahkan akan terus mempekerjakan orang-orang yang sudah dari dulu yang sudah lama dengan background pendidikan yang berbeda-beda. Nah, ketika kita ingin menerapkan, kita kan perlu mentraining, perlu apa ya, memberikan kesadaran tentang ISO 9001 ini. Nah, maka kompetensi orang tersebut harus sudah cukup mumpuni untuk bisa menerima informasi tentang ISO 9001 ini. Maka diperlukanlah jika kurang, maka diperlukan pelatihan. Jika ada orang yang sudah cukup, maka dia mungkin dipersiapkan untuk menjadi internal auditor. Atau mungkin dia sudah cukup, dia bisa mentraining temannya yang satu departemen atau dekat dengan dia gitu ya. Kemudian memastikan bahwa orang-orang yang bekerja kompetensi atas dasar pendidikan, pelatihan, dan pengalaman. Jadi pengalamannya juga pendidikan, pengalaman, pelatihan itu menjadi tambahan-tambahan apa namanya kompetensi yang sangat diperlukan pada saat penerapan ISO 9001. Kemudian bila berlaku mengambil tindakan, yang ketiga adalah bila berlaku mengambil tindakan untuk memperoleh kompetensi yang diperlukan, mengevaluasi efektivitas tindakan yang diambil. Jadi tindakan-tindakan yang sudah terjadi, yang diambil itu menjadi bahan atau menjadi pelajaran untuk kita, dan ini menjadi kompetensi baru tentunya. Jadi, oh kita jadi tahu ini nggak boleh, yang ini boleh, yang ini nggak boleh. Itu menjadi kompetensi baru untuk kita sebagai penerapan ISO 9001. Kemudian yang keempat adalah menyimpan informasi terdokumentasi sesuai dengan sebagai bukti kompetensi. Jadi kita mau tahu nih orang punya kompetensi apa, gimana caranya kita mau tahu kalau misal misalkan sertifikat ini tidak disimpan, tidak didokumentasikan di satu tempat yang ketika auditor menanyakan, oh ini ada background-background pendidikannya, background-background pelatihannya dari setiap orang yang terkait di ISO 9001 di suatu perusahaan. Kemudian ada tambahan ya, tindakan dilakukan dapat meliputi misalnya penyediaan peralatan, mentoring, penugasan kembali atau di saat orang ini bekerja itu menjadi suatu tambahan pengalaman. Kemudian yang tidak kalah penting juga adalah kepedulian. Ya, 7.3 adalah kepedulian. Jadi organisasi ini seperti yang saya bilang di awal, kita nggak bisa menjalankan ISO 9001 tanpa ada orang yang bertanggung jawab, merasa bertanggung jawab, ikut andil, bukan hanya kayak, oh udah ada nih Pak Ilyas atau Pak Arif, orang yang bertanggung jawab terhadap ISO 9001, kita udah ngikut aja, nunggu action dari dia. Itu menjadi ISO tetap bisa berjalan, tapi akan sangat banyak finding ketika
potensi banyak finding di ketika audit eksternal maupun internal. Kenapa? Karena dia tidak dengan kesadarannya sendiri, setiap departemen ini, setiap individu ini untuk bisa mengikuti kebijakan mutu yang berlaku, kemudian regulasi ISO yang berlaku. Jadi dia menunggu sampai wah udah salah finding baru dia perbaiki. Itu akan sangat lambat progresnya. Maka setiap individu wajib memiliki kepedulian terhadap kebijakan mutu perusahaan itu, kemudian target-targetnya apa aja sih, kemudian ISO 9001 ini yang harus dijaga apa aja sih. Nah, dari situlah maka keterlibatan semua departemen, semua apa namanya, sebuah aspek itu menjadi sangat penting pada saat penerapan ISO 9001 ini. Kemudian 7.4 komunikasi. Nah, ini hal yang kunci dari sebuah hubungan adalah komunikasi. Sama, ISO 9001 juga butuh komunikasi. Komunikasi yang baik itu bukan berarti kita, artinya gini, misalkan ada suatu action item atau finding yang dari audit sebelumnya ternyata salah alamat, artinya salah penugasan. Misalkan harusnya ke production, ini malah dikirim ke sales. Maka sales atau CSR ini harus berkomunikasi. Ini sudah saya pindahkan actionnya, maka akan di follow up oleh tim operation. Maka hal ini kan akan ketika nanti audit berikutnya akan dilihat, oh finding ini siapa yang follow up. Nah komunikasinya gimana? Pasti dilihat dari mungkin lewat email, mungkin action di filenya sudah diupdate dengan action owner yang sebenarnya operation. Maka apa sih yang akan poin-poin apa aja sih yang perlu dikomunikasi? Di sini ada 5. Yang pertama, apa yang akan dikomunikasikan? Ketika kita akan mengkomunikasikan sesuatu, kita nggak bisa kan asal ngomong, pasti kita harus siapkan dulu datanya. Saya mau mengkomunikasikan tentang update ISO 9001 kepada tim saya terkait perubahan dari tahun 2008 ke tahun 2015, update-nya apa saja, itu harus disiapkan. Kapan berkomunikasi? Jangan serta-merta kita ingin mengkomunikasikan, jadwalnya yang cocok sama kita aja lah. Yang lain nanti terserah mau ikut apa enggak. Akhirnya di meeting itu atau di ajang komunikasi tersebut, yang datang hanya orang-orang tertentu, hanya beberapa orang yang sedang free, yang lain tidak terkomunikasikan. Inilah sumber-sumber misinformasi. Kemudian dengan siapa berkomunikasi? Jangan sampai kita menerapkan ingin menyampaikan tentang ISO 9001, tapi kita komunikasinya dengan action ini untuk operation, tapi kita komunikasikan dengan security. Nah, ini tidak akan pernah nyambung, nggak akan ada fungsinya, akan capek sendiri saja. Kemudian bagaimana caranya berkomunikasi? Nah, ini penting. Karena komunikasi yang baik adalah komunikasi yang terdokumentasi. Karena ketika kita berkomunikasi tapi tidak ada dokumentasinya, ketika suatu saat ada masalah, maka bukti itu tidak bisa kita tunjukkan. Misalkan action ini sudah saya sampaikan ke departemen sales untuk dilakukan. Pasti kan auditor akan tanya, buktinya mana? Ada komunikasi email kah? Ada komunikasi telepon? Telepon kan nggak bisa di-tracking. Maka komunikasi yang baik itu yang tertulis atau email ya. Jadi menjadi ada sejarahnya, ada track recordnya, ada traceable-nya. Kemudian siapa yang berkomunikasi? Siapa saja yang berkomunikasi dalam penyampaian ISO 91. Jadi orang-orang yang terlibat atau terlibat langsung maupun tidak langsung, maka komunikasi ini bisa seefektif mungkin. Yang komunikasi jangan semua orang ingin mengkomunikasikan topik yang hanya tentang proses produksi, tapi departemen-departemen seperti logistik dan lain sebagainya ikut gitu. Itu akan tidak efektif. Jadi mereka waktunya akan terbuang. Kita juga jadi mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang apa namanya jadi lebih panjang meetingnya gitu. Kemudian yang kelima, 7.5 adalah informasi yang terdokumentasi. Seperti yang saya bilang tadi, informasi yang baik adalah informasi yang terdokumentasi. Kalau kita berkomunikasi tidak ada yang terdokumentasi, kita akan kesulitan sendiri nanti ke depannya. Pasti auditor akan gampang mencari celahnya. Kemudian membuat dan memperbaharui ya. Ini bisa membuat dan memperbaharui ini bisa banyak hal ya. Misalkan belum ada prosedur suatu departemen, belum ada prosedur ini.
satu orang ini bikin aja sendiri, tapi dia save di komputernya sendiri. Maka dia membuat tanpa menginformasikan. Nah, ketika kita membuat suatu prosedur baru atau data baru, maka itu harus dikomunikasikan dengan semua stakeholder. Jadi, saya membuat prosedur ini loh, kamu harus tahu prosedur ini, kita sudah punya. Nah, gimana caranya itu juga including mengupdate ya. Jadi artinya kita sudah punya prosedur ini ada, wah ini udah nggak relevan lagi, kita update. Maka update ini juga harus eh, dilakukan secara bersama-sama. Kemudian pengendalian informasi terdokumentasi ya. Ini poin-poinnya banyak. Informasi yang kita punya ini, bagaimana sih caranya informasi ini bisa terjaga di perusahaan kita, di company kita. Jadi kan tidak boleh informasi ini bocor, tidak boleh ada orang-orang yang tidak berkepentingan bisa mengakses informasi ini. Maka informasi ini harus dijaga oleh satu departemen atau satu orang tertentu yang hanya dia yang bisa mengakses. Minimal hanya dia bisa mengedit. Jadi nggak semua orang bisa sentuh. Bahkan misalkan saya bisa mau merubah dokumen departemen lain, itu hal yang tidak boleh. Jadi harus melalui satu pintu. Saya tidak boleh ganti atau berubah departemen lain. Maka saya hanya bisa misalkan hanya bisa membaca, read only gitu. Nah, mengendalikan informasi ini bisa banyak. Bisa akses dibatasi, bisa juga hanya orang-orang tertentu saja mendapatkan informasi ini. Jadi penyimpanannya ini bisa melalui mungkin ada yang fisik ya, dokumen fisik, library, kemudian ada juga dokumen-dokumen soft copy, ada juga dokumen-dokumen di share folder, dokumen-dokumen yang bersifat rahasia biasanya tidak akan disatukan atau bahkan diberikan password untuk akses. Nah, informasi terdokumentasi ini perlu dipertahankan sebagai bukti kesesuaian. Jadi tidak boleh informasi dokumentasinya ini asal gitu, asal di-upload tidak bernomor, tidak beridentitas. Jadi hanya yang penting datanya udah saya taruh di folder. Nah, ditaruh di mana pun nggak tahu di mana. Itu akan menyulitkan orang yang ketika diaudit, bukan dia yang diaudit, dia akan sulit mencari data tersebut. Itu support ya. Kemudian kita akan move atau berlanjut ke operation. Arif, saya izin minum sedikit. Silakan Pak. Oke, kita akan lanjut ke topik tentang operation. Ini adalah topik terpanjang di ISO 9001 ya. Ini ada beberapa poin-poin subpoin di bawah dari operation. Yang pertama adalah perencanaan, operasional, dan pengendalian. Nah, perencanaan ini kembali lagi. Tadi sudah ada planning. Sekarang beda lagi. Perencanaan ini lebih ke perencanaan operasional dan pengendalian, yaitu menentukan persyaratan untuk produk dan lain. Jadi lebih ke produk atau jasa yang kita sediakan. Maka itu kita perlu planning. Persyaratan produk kita seperti apa sih? Ya kan? Kemudian menetapkan kriteria untuk prosesnya apa saja, kemudian penerimaan produk dan layanan. Kemudian yang ketiga ada menetapkan sumber daya yang dibutuhkan. Ini kan kalau tadi sumber daya penetapan ISO. Kalau ini lebih ke penetapan operasi atau jasa produksi atau jasa orang yang mempekerjakan jasa tersebut. Itu harus sumber dayanya terdokumentasi dan cover di sini. Kemudian yang keempat, menerapkan pengendalian proses sesuai dengan kriteria. Kalau di manufacturing itu pasti ada proses ya, ada proses pembuatan ya, baik itu proses mungkin reaksi itu juga harus dikendalikan. Nah, pengendalian proses ini seperti apa? Setiap perusahaan punya caranya masing-masing. Jadi itu juga harus di-define di sini. Kemudian yang kelima, menentukan dan menjaga informasi terdokumentasi sejauh yang diperlukan. Jadi dokumentasi-dokumentasi itu kekayaan intelektual, paten itu semua harus terdokumentasi dan teramankan, tidak asal disimpan. Kemudian persyaratan produk dan layanan. Ini persyaratan produk dan layanan artinya kita punya syarat-syarat seperti apa sih
produk kita atau layanan kita, kita punya term and condition layanan kita. Misalkan kita punya layanan jasa apa namanya, mungkin konsultasi. Maka terms and condition saya konsultasi misalkan seminggu 2 kali atau seperti apa. Itu kita harus define. Tim operation lah yang harus mendefine itu. Kemudian menetapkan persyaratan produk dan layanan. Syarat-syarat apa aja sih produk kita ini sudah memenuhi syarat secara nasional maupun internasional atau belum. Kalau belum, maka organisasi ini dapat memenuhi tuntutan produk dan layanan yang ditawarkan. Jadi dipenuhi dulu tuntutannya seperti apa pasarnya, maka kita baru bisa ikut mensuplai ke pasar gitu. Jadi menetapkan persyaratan produk dan layanan ini harus benar-benar dirumuskan atau dilakukan oleh orang-orang yang expert di bidang ini. Kita mau fokus misalkan di produksi bahan kimia, maka orang-orang kimia dan orang-orang yang mengetahui pasarnya itu harus ikut terlibat. Kemudian tinjauan persyaratan produk dan layanan. Jadi persyaratan produk dan layanan ini sudah ditentukan, sudah tahu ingin melakukan apa, maka kemudian tinjauan persyaratannya ini harus dilakukan juga, harus ditinjau. Seperti persyaratan yang ditetapkan oleh pelanggan cocok nggak dengan produk kita. Kemudian persyaratan yang tidak dinyatakan oleh pelanggan. Tetapi ini biasanya kalau nggak dinyatakan oleh pelanggan, tapi biasanya pelanggan tuh ada regulasi yang semuanya sama. Pelanggan misalkan packagingnya harus seperti apa gitu. Kemudian persyaratan ditetapkan oleh organisasi. Organisasi kita sendiri pun pasti punya persyaratan-persyaratan produk yang yang ini nggak boleh dijual ke customer yang ini karena dia bukan customer yang apa namanya cocok bisa mengaplikasikan bahan ini. Gitu. Kemudian keempat, persyaratan hukum peraturan yang berlaku. Misalkan mungkin teman-teman pernah mendengar ya, bapak-bapak dan ibu-ibu sini juga pernah mendengar tentang FDA ya, food. Jadi di suatu bahan mungkin kemasan itu ada FDA. Jadi aturannya tidak boleh lebih dari sekian persen. Maka ketika kita memproduksi kemasan tersebut itu harus memenuhi persyaratan tersebut karena akan berbahaya terhadap orang yang mengkonsumsi makanan dengan wadah tersebut. Kemudian kontrak atau pesanan yang berbeda dari yang sebelumnya dinyatakan. Nah, ini juga perlu dikomunikasikan dengan apa namanya dengan customer ya. Awalnya kontraknya seperti apa, di akhir kesepakatannya tidak sesuai. Kemudian organisasi harus menyimpan informasi terdokumentasi. Lagi-lagi yang namanya ISO 9001 adalah tulis apa yang kamu lihat, lihat apa yang kamu tulis. Jadi semua harus terdokumentasi. Sekecil apapun perubahan itu gitu ya. Kemudian ada perubahan persyaratan baru dan layanan. Lagi-lagi apa namanya persyaratan produk dan layanan ini pasti bisa berubah di tengah jalan. Maka ini perlu menjadi suatu perhatian. Yang namanya perubahan harus selalu terkomunikasikan bukan hanya di departemen operation saja, tapi departemen yang lain juga. Kemudian yang 8.3 ya, poin ketiga dari operation adalah perancangan pengembangan produk dan layanan. Jadi mungkin lebih dikenal dengan R&D ya, Research and Development. Research and Development ini sendiri pun tidak luput dari audit ISO 9001, tidak luput dari klausul ini. Jadi bukan sekedar yang udah berjalan aja, tapi kalau departemen R&D tidak terkena audit ini. Ini akan ikut terkena, jadi organisasi ini harus menerapkan, memelihara pengembangan itu harus ada departemen khusus atau ada orang yang responsibel di situ. Nah, perencanaan pengembangan ini pengembangan seperti apa sih? Setiap perusahaan punya pengembangannya sendiri, baik itu dari segi jasa itu ingin berkembang, misalkan dari penyedia layanan sertifikasi ISO 91 ingin berkembang ke 14.001, 45.001, maka itu harus ada departemen atau ada orang yang bertanggung jawab terhadap hal tersebut. Kemudian masukan perancangan dan pengembangan. Organisasi harus menetapkan persyaratan utama untuk jenis tertentu dari produk atau layanannya. Jadi persyaratannya ini diberikan masukan-masukan ya. Misalkan persyaratan fungsional kinerjanya nggak sesuai, maka harus dikomunikasikan, diberikan action-action yang sebagai persyaratan ini kembali ke persyaratan fungsionalnya.
Kemudian ada informasi yang diperoleh, kemudian persyaratan hukum, ini udah pasti ya, persyaratan hukum dan peraturan. Kemudian ada standar atau kode praktek bahwa organisasi telah memiliki komitmen. Standar, lagi-lagi yang namanya standar itu harus diikuti, harus punya komitmen terhadap standar tersebut. Dan yang terakhir adalah konsekuensi potensial kegagalan. Namanya produksi pasti ada kegagalan. Kegagalan ini yang harus masuk di dalam apa tadi planning ya, atau risk assessment kita. Kemudian pengendalian perancangan dan pengembangan. Nah, di sini juga namanya pengendalian dan perencanaan ini perlu dikendalikan perencanaan dan pengembangan. Jadi tidak serta-merta hari ini customernya dapat kualitasnya sekian, udah tahun nextnya dia order udah berubah tuh kualitas tanpa persetujuan dari customer. Maka hal ini juga perlu menjadi concern dan diperhatikan. Nggak boleh serta-merta kita merubah kualitas produk kita tanpa menginformasikan ke customernya, walaupun perubahannya ini ke arah yang lebih baik, tapi tidak semua customer bisa menerima hal tersebut tanpa informasi. Kemudian hasil perencanaan dan pengembangannya seperti apa? Kan yang namanya pengembangan atau improvement itu R&D itu pasti dia trial error sampai ketemu hasil akhir yang bagus. Hasil akhir ini apakah terdokumentasi, apakah ada perubahan yang signifikan, apakah ada improvement yang didapatkan. Nah, itu juga harus dikomunikasikan dengan manajemen, dengan tim-tim terkait. Kemudian perubahan perancangan dan pengembangan juga sama, ya. Ini ada perubahan perencanaan. Organisasi harus menyimpan informasi terdokumentasi pada perubahan perancangan dan pengembangan. Kemudian hasil tinjauannya juga disimpan. Kemudian perubahan kewenangan juga sama. Ini harus terdokumentasi. Dan yang terakhir adalah tindak yang diambil untuk mencegah dampak yang merugikan. Tindakan-tindakan apa saja sih yang diambil untuk mencegah dampak-dampak yang merugikan, baik itu merugikan perusahaan itu sendiri maupun lingkungan sekitar. Kemudian ada pengendalian proses produk dan layanan yang disediakan oleh pihak eksternal. Kalau tadi di awal kita bahas resource-nya atau kemampuan perusahaan kita tidak mencukupi untuk menyelesaikan menyelesaikan suatu temuan, suatu finding, suatu kebijakan, maka kita bisa melakukan subkontrak atau melakukan butuh support dari luar, ya. Jadi kita juga harus menentukan perusahaan-perusahaan yang akan ikut bekerja sama dalam hal ini, apakah mereka juga punya concern terhadap ISO 9001 atau tidak. Kemudian jenis dan jangkauan pengendalian, ya. Jenis jangkauan pengendalian ini bisa memastikan bahwa proses eksternal yang disediakan tetap dalam kendali sistem manajemen mutu. Jadi jangan sampai tadi yang saya bilang, jangan sampai perusahaan yang kita guide ini perusahaan lokal yang baru berdiri atau perusahaan yang penting cuan, ya kalau sekarang bilangnya, tapi tidak memperhatikan aspek-aspek dari ISO 9001 ini menjadi concern. Kemudian yang kedua, keduanya menetapkan pengendalian bahwa mereka berniat untuk menerapkan. Jadi sama-sama punya punya kesepakatan yang sama terhadap penerapan ISO 9001. Kemudian juga harus mempertimbangkan dampak potensi dari proses eksternal. Kalau kita subkon pekerjaan ini ke eksternal, efeknya apa ya ke kita? Apakah kita akan jadi lebih mudah, atau bahkan kita akan berlepas tangan, atau kita menjadi bisa mengerjakan pekerjaan lain lebih efektif, gitu. Kemudian menentukan verifikasi atau kegiatan lainnya yang diperlukan untuk memastikan bahwa produk dan layanan memenuhi persyaratan. Kemudian informasi untuk penyedia eksternal. Nah, penyedia eksternal ini harus dibatasi segi informasinya. Nggak bisa semua informasi yang kita punya ini dirilis ke mereka. Bisa misalkan jasa ini bukan jasa yang membantu dari segi produksi, maka kita tidak boleh mengkomunikasikan hal yang bersifat internal produksi. Kemudian produksi dan penyediaan layanan. Nah, ini ada poin-poinnya lagi. Ada pengendalian produksi dan penyediaan layanan. Jadi produksinya, tadi kita sudah membahas persiapannya, sekarang kita membahas produksinya. Ketika penyediaan layanan ini harus
tersedianya informasi terdokumentasi yang menetapkan. Jadi ada karakteristik produk yang dihasilkan, seperti apa, hasil yang akan dicapainya mau seperti apa, apakah sesuai dengan acuan global atau acuan lokal gitu. Kemudian yang kedua ada ketersediaan dan penggunaan pemantauan yang sesuai, mengukur sumber daya. Jadi ketersediaan sumber dayanya, penggunaan sumber dayanya harus dipantau. Tidak bisa, udah air, penggunaan air hari ini 50 ton, 50 ton terus, padahal jumlah produksinya lagi turun misal. Pasti kan akan, oh turun nih penggunaan airnya. Kemudian ada penerapan kegiatan pemantauan dan pengukuran pada tahap yang sesuai untuk memverifikasi. Jadi penerapan kegiatan pemantauan ini harus sesuai untuk memverifikasi bahwa apa yang kita kerjakan itu sudah terpantau, terkendalikan, terverifikasi. Kemudian keempat adalah penggunaan prasarana yang cocok untuk lingkungan, untuk proses operasi. Prasarananya tidak bisa serta-merta kita, udah yang penting bisa dipakai. Pasti orang kan akan, ketika akan menggunakan prasarana ini, pasti dia akan meninjau dulu prasarananya ini apakah cocok dengan perusahaannya, dengan lingkungan untuk proses operasinya. Kemudian penunjukan orang yang kompeten. Nah, ketika ketika pabrik ini berjalan atau manufacturing jasa atau jasa ini berjalan, maka orang-orang yang dipilih, orang-orang yang direkrut ini adalah orang-orang yang punya kompetensi di bidangnya. Kemudian pembenaran ulang periodik, kemampuan untuk mencapai hasil yang dirancang produksi. Penyediaan layanan di mana keluaran yang dihasilkan tidak dapat diverifikasi oleh alat-alat pengukuran. Maka ada bagian-bagian yang harus ditinjau ulang atau kemampuan yang kemampuan yang untuk mencapai hasil yang direncanakan. Kemudian yang ketujuh, penerapan tindakan pencegahan untuk kesalahan manusia. Jadi tindakan-tindakan pencegahan untuk mencegah kesalahan manusia itu pasti tempatnya salah. Maka gimana cara kita meminimalisir, dibangunlah sistem untuk mencegah kesalahan ini. Kemudian yang kedelapan, pelaksanaan pengiriman dan kegiatan masa pengiriman. Jadi dari awal masuk sampai produk ini dikirim, bahkan sampai di customer pun itu tetap dalam scope ISO 9001. Kemudian identifikasi dan mampu telusur. Nah ini mungkin contoh yang paling mudah adalah suatu produk dengan batch number ya. Ketika kita mengirimkan suatu produk ke customer dengan batch number tertentu, maka produk tersebut seharusnya sudah bisa kita track mundur. Ketika ada masalah di customer, misalkan sebagai contoh produk ini di customer tidak bisa teraplikasi dengan sempurna, maka customer akan memberikan komplain dan kita harus mengidentifikasi dan menginvestigasi bahwa ini produk ini dibikin kapan, kemudian bahan bakunya apa, raw material bahan bakunya yang mana. Adakah dari situ kita pasti akan menemukan, oh ini permasalahannya, letak permasalahannya. Jadi kita lebih mudah dalam penyelesaian korektif dan preventive action. Kemudian ada juga untuk penyediaan jasa atau biasanya di penyediaan jasa ya, ini barang-barang milik pelanggan. Ketika misalkan ada jasa perbaikan, maka barang pelanggan itu akan dikirim ke kita, ke workshop kita. Di workshop kita akan diperbaiki. Nah, di situ ISO 9001 ini mengcover bagaimana kita menjaga barang-barang dari pelanggan kita sendiri. Tidak boleh rusak. Kalau misalkan ada kerusakan yang disebabkan bukan oleh kita, maka kita harus komunikasikan lebih awal pada mereka. Bahwa ini ketika sampai di kita, ini sudah seperti ini. Oh, bukan dari kesalahan kami. Kemudian ada penjagaan. Jadi organisasi itu harus menjaga keluaran selama produksi. Tidak boleh lingkungan tuh jadi tercemar, kemudian kemasannya asal-asalan, jadi di jalan tumpah atau tercecer. Itu menjadi poin yang ditekankan dari ISO 2001. Kemudian kegiatan setelah pengiriman, seperti yang saya bilang tadi, bukan hanya sampai pengiriman selesai kita lepas tangan. Barang sudah dikirim, saya udah nggak ada urusan. Nah, tidak seperti itu. Mungkin teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu di sini pernah mendengar yang namanya product stewardship atau responsible care. Nah, di situ mengatur bahwa produk yang dikirim ini aman loh sampai ke titik ke hilirnya, ya. Ke hilirnya ini nggak ada masalah. Barulah di situ proses itu selesai. Bukan sampai dikirim, kemudian di jalan udah kita berlepas tangan. Tidak. Misalkan di jalan tumpah gitu ya, kita itu harus tetap ikut bertanggung jawab di situ. Karena kita yang tahu cara penanganan bahan kimia atau
produk kita atau jasa kita tidak sesuai, itu seperti apa. Kemudian MOC ya, ini familiar sekali nih harusnya dengan teman-teman dan bapak-bapak, ibu-ibu di sini yang saya lihat pengalamannya mantap-mantap nih tadi ya Pak Arif ya. Ini ada pengendalian perubahan MOC. Jadi setiap perubahan itu harus terdokumentasi. Sekecil apapun itu harus selalu ada MOC-nya. Jadi MOC itu bebas caranya seperti apa. Ada yang menggunakan aplikasi, ada yang menggunakan hanya menggunakan misalkan Excel atau bahkan tertulis, logbook tertulis, itu semua yang penting ada dokumentasinya. Kemudian yang ke 8.6 ini tentang rilis produk dan layanan ya. eh, Rilis produk dan layanan ini apa saja? Ini bisa ketika kita merilis di bagian quality, biasanya di departemen quality. Produk yang sudah dibuat, kemudian dipantau oleh quality, kalau bagus, maka produk ini bisa dikirimkan dengan mencantumkan certificate of analysisnya. Nah, yang namanya produksi nggak semua berhasil. Nah, produksi itu pasti ada yang gagal, pasti ada yang reject. Nah, disitulah fungsi ISO 91 ini mengcover produk yang kamu gagal ini, kamu kemanakan, kamu buang kemana. Apakah kamu hanya biarkan dia standing all time di warehouse kamu, atau kamu punya preventif-preventif yang dilakukan, atau korektif-korektif yang dilakukan. Misalkan produk tersebut dijual dengan downgrade, atau produk tersebut misalkan di blending. Maka ini harus terdokumentasi dan terkomunikasikan. Terus organisasi juga harus menyimpan informasi mengenai penjelasan ketidaksesuaian tadi. Jadi harus disimpan. Kenapa nggak sesuai? Alasannya apa? Kenapa outspec? Kemudian penjelasannya, tindakannya apa aja yang diambil untuk memperbaiki kesalahan ini. Kemudian konsesi yang diperoleh, keputusannya apa? Mau diapakan? Kemudian yang terakhir adalah yang berwenang memutuskan untuk tindakan sehubungan dengan ketidaksesuaian. Orang yang mungkin biasanya orang quality department akan menentukan ini bisa apakan, bisa dispose atau diapakan. Sampailah di yang ke-9 ya, evaluasi kinerja. Setelah kita eh, menerapkan dari poin 1 sampai poin 8, poin 1, 2, 3, terutama 4 sampai 8, kita tidak serta-merta udah jalan nih kita ISO, tidak ada evaluasi. Nah, poin 9 ini menentukan kita harus memantau, mengevaluasi data-data performance kita selama 1 tahun itu, direcord, dikumpulkan ya, untuk kemudian menjadi bahan diskusi nanti di akhirnya, menjadi bahan improvement. Kemudian saat selama 1 tahun kita memberikan jasa, memberikan supply kepada customer kita, pasti kan customer memberikan feedback. Kita harus memfasilitasi hal ini. Ketika kita melakukan pengiriman jasa, kita harus selalu menyediakan form atau media untuk customer kita memberikan feedback. Mau itu baik, mau itu buruk, feedbacknya justru itulah menjadi sumber kita untuk improve gitu. Dan kemudian analisis dan evaluasi ya. Organisasi itu biasanya pasti hasil analisis yang tadi dikumpulkan data-data itu untuk apakah pelayanan kita, produk kita sudah sesuai, apakah perlu ada improvement lagi, kemudian pelanggan kita nih berkurang dari tahun ke tahun, kenapa ya? Apakah ada ketidakcocokan? Maka dari survei pelanggan itu kita bisa define atau menentukan action selanjutnya. Kemudian yang tidak kalah penting, yang kedua, 9.2 adalah audit internal. Untuk menyadari bahwa mencegah sampai isu ini menjadi lebih besar, biasanya setiap perusahaan itu harus punya internal auditor. Setiap perusahaan ini punya internal auditor yang bisa dibilang independen. Artinya gini, ketika independen, tidak boleh orang quality mengaudit quality sendiri, nggak bisa. Atau orang produksi mengaudit produksi itu sendiri. Tapi harus dari departemen, cross departemen, untuk memastikan bahwa auditnya ini independen, dan yang paling penting adalah auditor itu punya point of view yang berbeda dibandingkan orang yang selama itu bekerja di situ. Dia pasti punya cara pandang yang berbeda, dan itu akan menjadi hal yang sangat baik untuk improvement.
Maka internal auditor ini wajib dilakukan setahun sekali supaya finding seperti apa saja yang bisa dicegah sebelum eksternal auditor. Kemudian 9.2 adalah organisasi harus merencanakan, kemudian apa auditnya kapan, kemudian kriteria yang mau diaudit apa, kemudian auditornya siapa, dan auditornya ini apakah sudah sertifikasi atau belum gitu. Sampai dengan audit findingnya itu terdokumentasi dan follow up-nya itu seperti apa, itu harus terdokumentasi. Ketika external audit, internal audit ini hasil internal audit akan dilihat. Ada internal audit atau tidak? Kalau ada, seperti apa? Finding-nya mana? Apakah sudah di follow up? Itu. Kalau itu terlengkapi, terpenuhi, selesai Pak. Nggak akan ada finding eksternal dari sisi evaluasi. Kemudian setelah 1 tahun kita selesai internal audit beres, kita harus mereview seluruh manajemen sistem yang berlaku di ISO 9001 yang diterapkan di perusahaan tersebut. Kita duduk dalam mungkin 1 hari atau 1 minggu, itu tergantung dari besarnya perusahaan, kondisi perusahaan. Kita duduk bersama dari semua departemen, kita review sama-sama apa yang sudah kita capai di tahun ini, apa yang tidak tercapai, itu akan menjadi bahan di tahun depan untuk improve, untuk memperbaiki dan memberikan next targetnya di tahun depan apa. Gitu. Kemudian masukan tinjauan manajemen. Nah, masukan-masukan ini bisa dari banyak hal, bisa dari self assessment, bisa dari internal audit, bisa dari eksternal, auditor eksternal. Itu semua direview di manajemen tinjauan manajemen ya atau manajemen review. Di sini disampaikan semua hal open, bahkan kita bisa saling menyanggah di sini apapun itu actionnya, apakah sudah selesai, atau bahkan kita mungkin disalahkan oleh departemen lain karena belum selesai, itu sering terjadi. Tapi disinilah kita bisa sama-sama menyelesaikan tahun 1 tahun ke belakang itu semuanya terpenuhi targetnya untuk bisa kita memulai action berikutnya di tahun depan. Kemudian output dari hasil tinjauan manajemen ini tidak serta-merta udah kita yang meeting, kita yang tahu MOM-nya, minutes of meeting-nya. Tidak. Tapi hasil dari manajemen review meeting ini harus disampaikan ke, bahkan di top manajemen pun harus ikut di manajemen review ini. Mereka harus ikut dan harus tahu bahwa meeting ini sudah dilakukan, review bersama sudah dilakukan, dan absensi mereka itu biasanya auditor akan cari. Boleh lihat absensinya pesertanya, di situ ada manajemennya nggak? Kalau ada, bagus. Kemudian tim-timnya siapa aja yang terlibat. Nah, di situ, di evaluasi ini, nanti hasilnya ini disampaikan ke semua stakeholder terkait di perusahaan tersebut. Ini loh pencapaian kita dalam 1 tahun, ini loh apa kekurangan kita dalam 1 tahun untuk di-improve di tahun depan. Nah, menyambung kata improve tadi, terakhir Pak, ini adalah peningkatan atau improvement. Maka apa saja yang menjadi finding, apa saja yang menjadi gap dari hasil evaluasi, ini bisa diimprove. Improvement ini bisa dilakukan secara terdokumentasi dan persetujuan top management. Kemudian ketidaksesuaian tindak koreksi, yang namanya koreksi ada juga yang tidak cocok, maka perlu diperbaiki, perlu diimprove. Gimana caranya supaya menjadi lebih baik lagi. Makanya corrective preventive action itu harus benar-benar dilakukan, atau root cause investigation itu harus dilakukan dengan teliti. Tidak boleh yang penting selesai, atau yang penting masalahnya terselesaikan saat itu dulu saja, tapi ke depannya ternyata ada gap-gap lainnya. Kemudian adalah continuous improvement ya, atau peningkatan berkelanjutan. Jadi setiap departemen, setiap individu itu boleh menyampaikan ide-idenya untuk memperbaiki ke depannya. Kemudian ditampung oleh supervisornya atau manajernya, dan bisa diterapkan secara bertahap di departemen tersebut atau di departemen lainnya. Nah, ini mungkin kesimpulan dari semua yang saya paparkan panjang kali lebar tadi. Kesimpulannya ada di sini ya. Yang pertama, kita punya dari gambar ini ya, ada yang namanya requirement, dan yang terakhir ada yang namanya satisfaction. Jadi dari ujung kiri ke ujung kanan, ini ada party-party atau stakeholder-stakeholder yang terlibat, dari customer, kontraktor, lingkungan, karyawan,
shareholder, komunitas-komunitas, pemerintah, sekolah-sekolah atau universitas-universitas, kemudian bahkan asuransi, kemudian kompetisi-kompetisi dan organisasi lainnya, ini akan masuk ke siklus kita. Ini adalah siklus organisasional disiplin. Jadi masuk ke operation. Nah, operation ini kan pasti kan ketika kita penerapan ISO 91 dari leadership, dia akan mendelegasikan bahwa kita akan terapkan ISO 91, hasil penerapannya seperti apa, maka orang planning, divisi quality yang memplanningkan, kemudian aset-asetnya sudah dipersiapkan, SDM-SDM-nya cukup, kemudian berlanjut ke operation, kemudian berputar ke setelah semua ini berjalan, terakhir di evaluasi, di performance evaluation. Kemudian kembali lagi hasil dari performance evaluation ini bisa diimprove, kemudian setelah diimprove akan kembali lagi ke informasi leadership, dan leadership memberikan keputusan, memberikan kebijakan-kebijakan, memberikan arahan-arahan, dan siklus ini akan terus berputar menghasilkan produk, kemudian service atau performance yang lebih baik sehingga customer atau stakeholder tadi merasa terpuaskan. Nah, inilah fungsi dari organisasional disiplin, di mana organisasi itu harus, setiap individu itu harus mengikuti atau menjalankan role-nya masing-masing agar roda ISO 9001 ini bisa terus berjalan. Sekian dari saya kembalikan ke Pak Arif. Silakan Pak Arif. Baik, terima kasih. Luar biasa Pak Ilyas ya. Nah, ini sudah banyak Pak Ilyas yang bertanya, tapi sebelum kita lanjut ke sesi tanya jawab, silahkan Ya, teman-teman, Bapak Ibu semuanya bisa mengisi absensi yang sudah diberikan di kolom chat Zoom ya. Silahkan nanti mengisi absensi dan pastikan untuk aplikasi Mika Super App K3-nya sudah platinum agar bisa terbit untuk sertifikatnya. Oke. Nah, sebelum kita lanjut ke sesi tanya jawab, silakan Bapak Ibu semuanya yang ingin bertanya, silakan tuliskan pertanyaannya di kolom Q&A. Nah, kemudian saya akan informasikan terlebih dahulu untuk informasi penting ya buat Bapak Ibu semuanya. Pastikan aplikasi Mika Super App K3 sudah platinum. Ngecek untuk sudah platinum atau belum bagaimana. Ada di pojok kiri atas, silakan dilihat ada platinum, ada silver. Kalau masih silver, silakan bisa di-upgrade terlebih dahulu. Bagaimana cara upgrade-nya? Silakan tonton untuk video berikut ini. Tutorial upgrade Platinum Member aplikasi Mika Super App K3. Yang pertama, silahkan Anda klik salah satu gambar gembok yang ada pada halaman beranda Anda, kemudian klik upgrade kartu Platinum. Lalu, Anda bisa pilih dengan 3 masa aktif kartu, 3 bulan, 6 bulan, ataupun 1 tahun. Setelah itu, klik upgrade sekarang. Kemudian Anda bisa pilih metode pembayaran melalui virtual account atau juga e-wallet. Setelah itu, klik bayar. Kemudian, silahkan salin rekening virtual Anda dan lakukan transfer berdasarkan nominal yang telah tersedia pada aplikasi. Dan khusus Anda yang menggunakan Mandiri, silahkan Anda pilih pihak ketiga, yaitu Sendit 88908, sesuai dengan 5 angka yang ada di depan rekening virtual Anda. Setelah Anda transfer, silahkan Anda buka kembali aplikasi Mika Super App K3, lalu refresh kembali aplikasi Anda. Setelah itu, Anda bisa klik nama Anda, lalu akan muncul member card Platinum. Oke, seperti itu ya teman-teman. Pastikan sudah Platinum untuk aplikasinya. Kemudian, untuk rekaman webinar juga kita akan posting di channel YouTube-nya Kak Cik Denny, karena untuk seluruh webinar kita dari tahun 2021 kita posting di channel YouTube-nya Kak Cik Denny. Pastikan teman-teman sudah subscribe dan juga klik tombol loncengnya supaya nggak ketinggalan video-video terbaru dari Kak Cik Denny. Kemudian ada perpanjangan lisensi dan juga SKP. Nah, buat Bapak Ibu semuanya yang punya SKP dan lisensi, baik itu ahli K3 umum ya, silakan untuk bisa diperpanjang sebelum 1 tahun ya. Kalau misalkan sudah 1 tahun expired-nya, maka Bapak Ibu semuanya wajib refreshment ulang. Dan harganya lumayan ya, kalau untuk refreshment ulang bisa 2 kali lipat dari harga ini. Nah, ini masih ada harga ya di 1,5 juta teman-teman. Kalau untuk perpanjangan lisensi dari damkar sampai dengan alat berat juga ada ya, damkar, supervisor peranca, teknisi K3 listrik, dan SIO alat berat juga ada. Harganya di 999.000 saja. Kemudian untuk perusahaan yang ingin sertifikasi SMK 3 ya untuk konstruksi, itu harganya di 19,5 jutaan saja. Dan untuk manufaktur atau pabrik dengan 166 kriteria itu bisa
mengikuti sertifikasi SMK 3 dengan harga 24,5 jutaan saja. Atau perusahaan Bapak Ibu semuanya ingin mensertifikasi 4 sertifikat sekaligus ya, 4 sertifikat sekaligus. Nah, ini ada ISO 9001, 14001 dan juga 45001. Jadi silakan nanti Bapak Ibu semuanya bisa mendapatkan harga hanya dengan 33,5 jutaan saja. Kemudian untuk teman-teman yang ingin terjun ke dunia K3 nih, nah silakan bisa ikut di ahli K3 umum. Harganya masih ada promo ya, sampai dengan tanggal 17 November. Kita akan laksanakan secara online training tanggal 27 November. Silakan untuk bisa manfaatkan promo ini. Nah, kalau misalkan ingin offline juga ada, harga offline juga sama. Kita ada promo di 1 jutaan, jadi Bapak Ibu semuanya untuk yang fresh graduate ya atau yang pribadi itu hanya di 3 jutaan saja ahli K3 umum dari 5 juta. Nah, kalau untuk yang perusahaan di 6 juta. Bedanya apa? Bedanya mendapatkan SKP ya. Nah, ini secara offline jadi teman-teman bisa datang ke Jakarta nanti bisa mengikuti ahli K3 umum secara offline. Kemudian kalau yang ahli K3 umum Kemenaker RI minimal D3, kalau untuk yang teman-teman masih SMA atau SMK, ijazahnya itu bisa ikut yang ahli K3 muda dari BNSP. Kita akan laksanakan tanggal 5 sampai tanggal 9 Desember ya. Nah, kemudian selanjutnya ada untuk sertifikasi auditor, kita ada promo 50%. Kalau tadi saya cek itu sudah ada lebih dari 20 orang ya. Hanya tersisa beberapa lagi teman-teman, di bawah 5 kalau nggak salah. Jadi bisa pastikan untuk join ke auditor SMK 3 tanggal 20 sampai tanggal 25 November. Hanya di 1,7 jutaan saja dari harga 3.750.000. Silakan untuk bisa manfaatkan promo diskon ini dengan masukkan kode voucher promo auditor 2023. Kemudian untuk ahli K3 modal lingkungan kerja atau hygiene industry. Nah, ini juga ada teman-teman bisa mengikuti tanggal 7 sampai 14 Desember kita akan laksanakan secara blended training. Kemudian untuk teknisi K3 listrik juga ada. Kita akan laksanakan juga di Desember ya, masih ada harga early bird-nya hanya di 4,5 jutaan saja. Bisa mengikuti teknisi K3 listrik. Kalau untuk ahli K3 listrik juga ada teman-teman, kalau misalkan perusahaannya ingin ikut tender, nah ini bisa banget untuk mengikuti ahli K3 listrik ya. Kita akan laksanakan 18 hari ya, tanggal 23 November sampai dengan 13 Desember. Secara offline tatap muka hanya di 13,9 jutaan saja dari 15 jutaan. Kemudian buat teman-teman konstruksi yang ingin sertifikasi ahli muda K3 konstruksi, kita akan running tanggal 20 sampai tanggal 25. Tapi kalau misalkan ingin ikut yang ahli madya K3 konstruksi, kita akan running secara offline di tanggal 2 Desember. Ya, silakan masih ada batas early bird-nya ini masih ada waktu, harganya lebih murah. Kemudian untuk teman-teman yang bekerja di perancah ya. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu Bapak semuanya yang mengawasi perancah silakan bisa mengikuti sertifikasi supervisor perancah. Kita laksanakan secara blended training. Dan kalau misalkan teman-teman yang membongkar dan juga memasang perancah silakan ikut yang teknisi K3 perancah. Kita akan laksanakan teknisi K3 perancah tanggal 14 November ya di minggu depan hari Selasa, kalau untuk yang supervisor di tanggal 11 Desember. Kemudian ini dia untuk kalau misalkan teman-teman di perusahaannya masuk ke dalam tim tanggap darurat, kita ada petugas peran kebakaran kelas D dan kelas C. Ya, kelas C ini baru kita buka kembali. Kalau kelas D kita laksanakan secara blended training, ada online dan offline, ya. Dan kalau yang C itu offline training ya, jadi tatap muka. Kita laksanakan untuk yang kelas D tanggal 20 November, kalau untuk yang kelas C di 1 Desember. Masih ada harga early bird-nya ya untuk yang kelas C. Nah, kemudian kalau misalkan kita masuk ke tim tanggap darurat P3K juga bisa mengikuti petugas P3K. Kita akan running tanggal 27 sampai 30 November dan ini harganya masih ada harga early bird ya. Kalau sekarang tanggal 11 masih sampai tanggal 17 November. Hanya di 3,5 jutaan saja. Kemudian kalau misalkan teman-teman semuanya bekerja di ketinggian. Nah, silakan bisa ikuti TKBT tingkat 2 ya atau TKPK. Nah, silakan nanti bisa mengikuti tanggal 27 sampai dengan tanggal 29 untuk yang TKBT. Untuk TKPK, silakan bisa mengikuti di tanggal 7 Desember. Kemudian buat teman-teman semuanya yang perusahaannya ada forklift. Nah, ini biasanya yang sering dipalsukan nih CEO-nya nih. Nah, operator forklift kelas 2 ini Mediatama hadir untuk memberikan pelatihan ya secara blended training. Kita akan running di tanggal 5 Desember.
Masih ada harga early bird-nya hanya di 2750 saja. Kalau misalkan teman-teman ingin diskon tambahan, bisa masukkan kode referral dengan tim Mediatama yang dikenal. Silakan nanti bisa dapatkan 100.000 tambahan potongan diskon ya. Kemudian untuk teman-teman rumah sakit, kalau misalkan ada akreditasi nih, nah butuh banget untuk kita punya sertifikat K3 Rumah Sakit Kemenaker RI, ataupun juga paramedis K3 Muda dari BNSP. Ini kita akan laksanakan di bulan Desember ya. Silakan teman-teman, masih ada harga early bird-nya. Masih lama harga early bird-nya. Kemudian buat teman-teman yang ingin mengikuti sertifikasi CSU ya, atau Confined Space ya. Ini ada Confined Space utama atau petugas K3 utama ruang terbatas, dan juga ada petugas K3 Madya ruang terbatas ya, ada Madya, ada utama. Nah, kalau misalkan kita masuk ke dalam main hall gitu ya. Nah, itu silakan ikut yang utama. Kalau teman-teman semuanya hanya mengawasi, silakan ikut yang Madya. Masih ada harga early bird-nya. Oh, sudah lewat harga early bird-nya ya. Dan ini bisa diikuti tanggal 20 sampai tanggal 25 November. Kemudian ini kita juga running untuk operator K3 Migas serta pengawas K3 Migas di tanggal 23 sampai 28 November. Silakan teman-teman bisa mengikuti. Untuk harga early bird-nya masih ada sampai tanggal 11 November untuk yang pengawas, untuk yang operator sampai tanggal 13 November. Dilakukan secara blended training ya teman-teman. Untuk materi online, untuk tatap mukanya itu nanti untuk uji kompetensinya saja. Kemudian ini juga kita running insiden investigasi ya tanggal 20 sampai tanggal 23 dari BNSP ya. Silakan bisa manfaatkan untuk training insiden investigasi ini kita adakan kembali. Kemudian di fitur terbaru di aplikasi Mika ini ada fitur teman K3. Fungsinya untuk apa? Nah, misalkan kita ada personil yang sudah tersertifikasi ahli K3 umum misalkan. Nah, kita bisa memvalidasinya apakah sertifikasinya asli atau bukan ya. Nah, bisa cari di teman K3, kemudian cari personil. Kemudian lengkapi untuk nama dan juga tanggal lahir serta nomor WhatsApp. Kemudian nanti akan muncul tuh untuk detail personilnya. Tapi kalau untuk personil ini di terbitan 2022 baru bisa terdeteksi ya di teman K3. Kalau 2002 ke bawah biasanya masih belum karena masih tahap penginputan dari pihak Kemenakar. Kemudian kalau teman-teman juga ingin cari PJK3 nih apakah sudah terdaftar di Kemenakar atau belum, bisa juga cari PJK3 ya di menu cari PJK3, kemudian cari nama PJK3-nya apakah sudah terdaftar di Kemenakar atau belum. Kemudian ini dia standar ATK yang teman-teman akan dapatkan jika teman-teman semuanya mengikuti pelatihan di Mediatama. Nah, terakhir juga ada nih ya terkait e-course. Nah, kalau misalkan kita ketinggalan untuk webinar-webinar sebelumnya di kolega, nah silakan teman-teman bisa kunjungi milia.app dan di sini ada ratusan video ya dan juga untuk webinar sebelum-sebelumnya juga kita upload di sini. Keunggulannya apa? Keunggulannya teman-teman bisa mendownload materi di sini dan juga lebih fleksibel untuk mengikutinya. Silakan daftarkan akunnya terlebih dahulu karena kalau login menggunakan akun aplikasi Mika itu nggak bisa. Jadi harus daftar lagi untuk akun e-course-nya. Klik menu kursus, kemudian urutkan berdasarkan waktu publish yang terbaru. Nah, kalau terbaru ini artinya untuk webinar kolega sudah ada di e-course Milia ini. Nah, tentunya untuk e-course hari ini ya tentang Common Management System CMS sudah ada di e-course Milia dan teman-teman bisa mendownloadnya secara mudah untuk materinya. Dan nanti rekamannya juga akan kita upload di sini menunggu untuk selesai webinar ini ya. Nanti akan kami upload di e-course Milia. Dan kategorinya ada banyak teman-teman, ada 10 kategori bidang K3. Di sini tinggal klik untuk tombol downloadnya seperti ini. Nah, kemudian kalau untuk teman-teman yang ingin cari kerja, silahkan kunjungi mediatama.co.id. Lalu di sini ada menu karir, ada ratusan lowongan pekerjaan yang teman-teman bisa lamar ya. Dan tentunya untuk membuat CV juga ada di sini. Silahkan klik buat CV online, kemudian isi seluruh biodatanya. Nanti otomatis langsung jadi CV-nya. Cepat ya, cuman isi-isi biodata saja. Template-nya juga ada. Gratis. Kalau untuk CV, silahkan bisa buat sebanyak-banyaknya, kemudian nanti bisa lihat history CV-nya, seperti itu. Kemudian silakan di-download. Nah, kemudian ada lagi nih, teman-teman bisa mendapatkan uang saku sebesar 3 juta rupiah per bulan. Caranya gimana? Caranya adalah silakan tonton video berikut ini. Tutorial penggunaan kode referral. Yang pertama, silahkan klik menu akun, lalu klik menu referral,
Kemudian salin kode referral ke pelatihan yang Anda inginkan. Kemudian pilih pelatihan yang Anda inginkan. Lalu klik proses pemesanan. Lalu masukkan kode referral Anda. Lalu klik selanjutnya, otomatis akan muncul pada detail pesanan Anda. Selanjutnya tutorial penarikan saldo referral. Yang pertama, silahkan Anda klik ubah rekening. Kemudian, lengkapi biodata rekening Anda, lalu klik simpan. Kemudian, klik tarik saldo, lalu ajukan penarikan saldo minimal 1,3 juta, dan klik ajukan. Oke, itu tadi untuk bisa menggunakan referral ya. Kemudian selanjutnya teman-teman, jika ada yang ingin informasi lebih lanjut, silakan hubungi nomor yang tertera di depan layar, atau juga bisa hubungi tim sales kami ya, ada Beni, Soka, dan juga Risma, dan ada Amanda juga. Dan pastikan teman-teman sudah memfollow akun sosial media kami, ada di Instagram @mediatama, Facebook Tama Mediatama Sertifikasi, follow akun TikTok-nya Kak Cik Deni, dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube-nya Kak Cik Deni. Dan untuk teman-teman yang ingin kerjasama sebagai sponsor, silahkan hubungi nomor yang tertera di depan layar, atau jika ada yang ingin sharing ilmu seperti Bapak Ilyas hari ini, silahkan untuk bisa hubungi nomor yang tertera di depan layar dan bisa mengajukan jadwal untuk bisa mengisi di webinar kolega. Oke, Pak Ilyas, ini sudah makin banyak yang bertanya, kita akan jawab satu persatu dan dipastikan untuk yang bertanya masih ada, kalau sudah tidak ada nanti kita akan skip pertanyaannya. Pertanyaan pertama dari atas nama Andiga Puja Dinata. Pertanyaannya seperti ini, beliau itu bekerja di salah satu perusahaan manufaktur dan HO-nya ada di Jerman nih Pak, yang sudah terverifikasi ISO 9001-2015. Pertanyaannya, apakah untuk cabang yang di Indonesia ini mengikuti ISO yang sudah terverifikasi dari kantor Jerman, atau regulasi standar, atau kita harus ngikutin standar yang ada di sana? Ya, apa cukup mengikuti aja nih regulasi ISO yang sudah terverifikasi oleh HO di Jerman kantor pusat? Seperti itu, Pak Ilyas, silakan. Oke, terima kasih Mas Andiga Puja Dinata ya. Semoga orangnya masih ada nih. Oke, kebetulan saya kerja di perusahaan petrochemical multinasional Amerika juga, head office saya di Amerika. Dan penerapan ISO 9001 saya ini dilakukan secara global. Jadi penerapan ISO 9001 yang ditanyakan oleh Pak Andiga ini, apakah bisa lokal atau bisa ngikutin dari sana? Jawabannya adalah setiap perusahaan bisa mengajukan mereka ingin disertifikasi bagaimana. Kalau mereka ingin disertifikasi secara global, artinya dari head office dan perusahaan-perusahaan yang di Indonesia, misalnya atau di Thailand atau di mungkin Singapura atau negara-negara lain, itu ingin ikut tersertifikasi, syaratnya adalah perusahaan ini pun perusahaan-perusahaan lainnya pun harus sudah memenuhi persyaratan ISO 9001. Dalam hal ini dia sudah harus mengikuti training-trainingnya, orang-orang yang in charge di dalam itu, dan juga sudah harus ada konsultan yang membantu jalannya penerapan ISO 9001. Setelah setiap lokal company atau perusahaan-perusahaan di negara-negara ini selesai mengassessment plan mereka akan report ke head office-nya. Kemudian barulah dari head office akan melakukan sertifikasi secara menyeluruh. Nah, kalau dilakukan sertifikasi secara menyeluruh, maka auditnya ini tidak setiap tahun, tapi biasanya setiap 2-3 tahun sekali. Dia akan berputar setiap tahunnya. Misalkan tahun ini yang diaudit Indonesia, Jerman, sama Malaysia misalkan. 3. Nanti tahun depan ganti lagi. Persyaratan ini cukup sulit dilakukan karena setiap perusahaan itu sudah harus istilahnya sebenarnya sudah terverifikasi atau menerapkan ISO 9001 secara lokal dulu. Barulah kemudian dia bisa menerapkan menyeluruh keseluruhan perusahaan. Seperti itu, Pak Arif. Oke, baik. Seperti itu ya, Pak Andiga. Nah, buat teman-teman semuanya yang ingin bertanya langsung dengan pembicara kita, silakan bisa klik raise hand. Nanti akan kita berikan kesempatan untuk bisa bertanya langsung dengan pembicara kita. Kemudian, selanjutnya ini yang menarik nih dari mana ya tadi ya?
Ini dulu aja deh dari Yanti Solihat. Nah, mohon saran atau pendapat untuk penerapan ISO 9001 rencana mutu pada saat pembuatan form untuk prosedur agar pemantauan evaluasi bisa diimplementasikan dengan baik tanpa merasa kaku dengan aturan ISO yang menganggap hal tersebut menjadi pengisian form-form administrasi bisa menyulitkan karyawan. Nah, agar karyawan juga tidak merasa disulitkan. Nah, ini bagaimana Pak? Karena karyawan-karyawan merasa ngisi form doang nih ribet gitu. Gimana Pak? Silakan Pak. Pertanyaan ini bagus ya Mbak Yanti ya. Saya paham, terutama eh, di apa ya, di bagian tertentu ya, di divisi-divisi tertentu ada yang harus menerapkan dikit-dikit ditulis, dikit-dikit di-record, dikit-dikit apa namanya, cuman gini aja harus ditulis gitu. Seperti yang saya paparkan tadi ya, ISO 9001 itu ya, apa yang kamu lihat ditulis, apa yang kamu tulis, apa yang kamu katakan bisa ditulis, apa yang kamu tulis itu bisa dikatakan. Nah, kalau saran saya ketika untuk mempermudah penerapan ISO 9001 ini, formnya ini buatlah jangan banyak form. Mungkin kalau related dikumpulkan jadi satu. Related misalkan saling berhubungan satu sama lain, bisa dijadikan satu form saja. Yang penting semuanya tercover di situ. Sebenarnya point of view auditor itu cukup mudah sebenarnya. Kita cukup nanya, kamu punya nggak prosedur ini? Anda punya tidak prosedur ini? Kalau Anda punya, kemudian kita akan tanya prosedur ini siapa yang membuat, kemudian siapa yang kemudian revisinya bagaimana, track record revisinya bagaimana. Kalau kita setiap atau data apapun kita buat form satu lagi akan terlalu banyak. Betul, itu pasti akan menyulitkan Mbak Solihat dan teman-teman di perusahaan tersebut. Maka usahakanlah atau konsolidasikan dengan tim penerapan ISO bagaimana cara paling efektif atau paling efisien dalam penerapan ISO 9001 terhadap prosedur atau form-form yang berlaku di perusahaan tersebut. Nanti ketika sudah apa namanya, sudah prosedur itu akan dibuat atau form itu sudah final, ada alangkah baiknya bisa ditanyakan dengan konsultan-konsultan ISO 9001. Tanyakan, kalau seperti ini sudah cukup belum? Kalau menurut konsultan itu cukup, ya sudah, itu akan cukup. Atau kalau mau lebih mudahnya atau tapi kita sedikit berisiko, tunggu sampai event external audit. Kalau itu jadi finding, berarti ada yang perlu diimprove dari situ. Gitu aja. Oke, baik. Nah, ini pengalaman juga dulu di laboratorium juga yang terjadi adalah direkap ya, betul ya? Dirapel Betul, betul. Pak Ilyas ya. Nah, Wah, ini Pak Arif ini ahli di bidang laboratorium nih. menjadi nyambung nih sama pertanyaan selanjutnya nih. Pada tahap support mengenai komunikasi membutuhkan dokumentasi sebagai tools auditor dalam mengetahui interaksi. Lalu bagaimana kalau dalam tahap komunikasi terdapat peluang manipulasi? Nah, bagaimana auditor menangani hal ini? Bagaimana Pak? Silakan. Waduh, ini memanipulasi atau apa ya sebutnya? Membohongi auditor lah ya sebutannya. Pada tahap komunikasi tools apa atau step-step apa saja yang bisa dimanipulasi. Jadi gini, mungkin kalau auditor-auditor baru, auditor-auditor yang baru certified itu akan mungkin akan mudah tidak mengcapture ini. Tapi kalau auditor-auditornya datang yang senior-senior, dia lebih cerdas lagi. Dia sudah tahu orang-orang yang bisa membolak-balikan faktanya. Sebetulnya intinya kalau bisa bergain atau bisa bertahan dari tuduhan atau finding itu akan lolos, akan tidak jadi finding. Tapi ketika kita bertahan, ketika kita mempertahankan argumen kita itu harus relevan, Mbak Dwi atau Mas Dwi ya, Mas Dwi Putra. Itu harus relevan, tidak boleh serta-merta pokoknya enggak, ya itu nggak mungkin. Kita harus reasonable. Reasonable-nya misalkan kita sebetulnya data ini lengkap Pak, ini ada di sini, ini. Ketika auditor melihat poin core-nya itu terpenuhi, poin core dari kerangka ISO 9001 terpenuhi, itu mungkin bisa menjadi minor finding atau bahkan tidak jadi finding sama sekali atau apa namanya opportunity for improvement OV gitu. Jadi
kalau di sini kita sebagai auditor bagaimana menangani hal ini, sebetulnya kalaupun hal ini tidak tercapture oleh kami, itu suatu saat nanti ketika audit lain itu akan tercapture juga. Itu kita nggak bisa, memang auditor tidak bisa semuanya tahu gitu ya, tahu apa aktualnya di lapangan, karena kita nggak bisa mempelajari dulu perusahaan bapak atau ibu. Misalkan saya dari manufacturing petrochemical, saya harus mengaudit food, saya nggak bisa mempelajari food dulu sebelum audit, enggak. Saya hanya melihatnya dari sisi struktur ISO 9001. Jadi kalau membohongi nggak ada masalah menurutnya. Itu keuntungan buat Bapak sebetulnya. Tapi suatu waktu itu ketahuan, itu akan menjadi finding yang sangat besar. Gitu aja. Oke, baik. Terima kasih. Ini ngeri-ngeri sedap berarti kalau kayak gitu ya, Pak ya. Kering sedap, Kalau betul. Oke, nah ini teman-teman semuanya jika ada yang ingin bertanya silakan klik raise hand ya. Ini ada Pak Azmi, silakan Pak Azmi Ami. Kemudian Ibu Anggi Cita, siapa yang duluan klik unmute? Pak Jonas Sihombing, silakan bisa di unmute Pak Jonas, Ibu Anggi dan juga Ibu Azmi. Ya, halo Pak Jonas, Ibu Anggi dan Pak Azmi. Oke. Sambil menunggu, ini kita lanjutkan pertanyaan dari kolom Q&A nih Pak. Terkait dengan ini beliau dari Muhammad Riki. Jika dalam sistem manajemen halal audit eksternalnya kan dari LPPOM MUI. Namun audit sertifikasi ISO 9001 2015 itu kemana? Nah, silakan Pak. Ini saya harus fusion sama Mas Alfi kayaknya yang sebelumnya ya, yang 2 minggu lalu ya. Iya, sebelumnya tentang halal nih ya. Iya, tentang halal ya. Terima kasih Mas siapa tadi? Muhammad Riki. Muhammad Riki ya. Kalau ISO 9001 ini sertifikasinya nggak mungkin ke MUI yang pasti. Kalau ISO 9001 ini sertifikasi bisa ke, ini Mas Arief, Emilia ini, Media Tama, bisa memfasilitasi, atau beberapa vendor-vendor lainnya yang mungkin saya tidak bisa sebutkan di sini. Kalau mau bisa di luar ini, atau googling pun banyak. Karena ISO 9001 ini ISO paling common ya untuk industri. Jadi Mas Riki nanti bisa mencari di Google untuk sertifikasi ini siapa penyedianya. Tapi untuk sebelum audit sertifikasi, yang pasti Mas Riki harus memenuhi dulu. Artinya harus melakukan konsultasi-konsultasi dulu dengan konsultan ISO 9001. Setelah siap semuanya barulah bisa sertifikasi audit. Karena kalau gagal itu akan merugikan kerugiannya sangat besar gitu ya. Biayanya nggak murah, manpowernya banyak, yang effort time-nya. Maka persiapan untuk audit ISO 9001 ini harus betul-betul matang, tidak bisa langsung audit aja gitu, nggak bisa. Pasti akan ada pendampingan dahulu gitu. Jadi ke badan-badan yang tersedia penyedia jasa layanan pendampingan dan audit. Nanti ke depannya tidak bisa antara badan pendampingan dengan badan yang mengaudit atau instansi yang mengaudit itu nggak bisa sama. Misalkan saya kasih contoh Media Tama menjadi pendamping pada audit ISO 9001. Maka nanti ketika sertifikasi audit eksternal, Media Tama tidak bisa mengaudit. Jadi Bapak harus mencari vendor lain untuk mengaudit Bapak. Itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Ilyas. Nah, ini pertanyaan lagi Sama-sama. dari Bapak Eliezer Katuk. Nah, ini terkait kendala ke manajemen nih Pak. Terkadang penerapan ISO 9001 terdapat kendala yaitu tidak didukung oleh manajemen Wah, dan kesulitan koordinasi antar bagian atau antar divisi. Tidak ada ya. waktu lah. Nah, kemudian bagaimana agar hal tersebut bisa dilakukan dan kendala-kendala tersebut tidak terjadi? Gimana Pak? Oke. Ini pertanyaan yang langsung ini adalah background pertanyaan dari training saya. Jadi ada manajemen yang mungkin bukan tidak mendukung, tapi lebih ke acuh tak acuh gitu ya. Dia kayak ya udah, yang penting jalan gitu, yang penting kita untung gitu. Top manajemen biasanya hanya memikirkan hal tersebut. Tapi tujuan dari ISO 9001 itu kan instansi yang tercakup atau divisi yang tercakup dari top manajemen hingga employee ya semuanya. Gimana nih caranya supaya hal ini tidak terjadi atau kendala-kendala ini tidak terjadi?
Sebetulnya mudah. Pertama, komunikasikan dahulu dengan top manajemen yang seperti saya sampaikan tadi di training. Komunikasikan, set up meeting atau diskusi khusus ya, tidak bisa sambil lewat gitu ya, misalkan sambil makan atau apa itu nggak bisa. Harus ditentukan satu waktu, diskusi dengan top manajemen, sampaikan background-nya, dan minta support dari mereka. Karena kalau mereka nggak support, ya ISO 2001 ini tidak akan bisa diterapkan. Mungkin Bapak Eliezer Katuk ini bisa sampaikan ke manajemen bahwa kalau top manajemen efek dari top manajemen yang efek apa saja yang menyebabkan ISO 9001 ini tidak bisa berjalan lancar itu perlu disampaikan ke manajemen. Kalau tidak fully support maka ya sudah kita tidak akan pernah tersertifikasi ISO 91. Kalau kita tidak tersertifikasi ISO 9001 kita potensi kehilangan customer. Kalau kita potensi kehilangan customer maka penurunan omset kita juga akan menurun. Itu yang penting reasonable, bisa disampaikan ke manajemen. Harusnya manajemen akan full support untuk hal ini gitu. Kalau nggak fully support, ya mungkin Pak Eliezer saran saya tidak usah sertifikasi ISO 9001 karena akan capek, yang diaudit cuma Pak Eliezer dan tim saja. Tidak ada kerjasama antar satu kesatuan perusahaan. Oke, baik. Terima kasih Pak Elias. Nah, ini pertanyaan Sama-sama, lagi Pak Arif. dari Pak Danu. Apa perbedaan dalam standar ISO 9001 antara perbaikan atau improvement dengan perbaikan terus-menerus atau continuous improvement? Nah, gimana nih Pak? Bagus nih, pertanyaannya bagus Pak Danu. Terima kasih Pak Arif. Saya coba jawab ya. Kalau yang namanya improvement itu artinya perbaikan setelah ada masalah atau isu. Jadi misalkan kita punya contoh ya. Saya kasih contoh ketika kita memperbaiki kendaraan, contoh ya. Oh, tiba-tiba apa namanya? Oli mobil kok habis gitu ya. Mobil tiba-tiba panas atau motor tiba-tiba ngebul gitu nggak bisa jalan. Kemudian diperiksa ke bengkel, corrective action-nya kan periksa ke bengkel, diperbaiki oleh bengkel, diganti oli. Itu korektif. Kemudian preventif atau improvement-nya bagaimana? Improvement-nya adalah kita harus melihat kita udah berapa lama nggak ganti oli, review dulu kan. Udah berapa lama nggak ganti oli. Kalau ternyata ganti olinya normal kok, rutin 1 bulan. Terus apa yang harus diimprove? Oh, berarti kualitas olinya tidak cocok. Gantilah olinya dengan yang lebih baik, diimprove. Nah, udah itu disebut dengan improvement. Artinya improvement itu dilakukan setelah ada masalah. Diimprove langsung supaya tidak terjadi masalah. Nah, kalau continuous improvement adalah perbaikan tanpa ada masalah. Jadi sudah diimprove nih tadi ganti oli yang lebih bagus. Terus improvementnya gimana? Oh, continuous improvement supaya lebih bagus lagi, mencegah hal yang terjadi yang lebih buruk lagi atau terjadi hal yang sama seperti kemarin, maka saya membawa motor tidak boleh digeber-geber. Tidak boleh bawa motor misalkan apa namanya? Sering rem mendadak atau bahkan melewati jalan yang sangat hancur, lebur. Itu improve itu. Terus kemudian continue lagi, improvement lagi. Jadi improvement ini dilakukan tanpa ada masalah. Kita terus melakukan hal-hal memperbaiki sistem kerja kita secara terus-menerus tanpa harus menemui masalah. Gitu. Jadi harapannya tidak akan ada masalah yang terjadi. Gitu, Pak Arif. Oke, baik. Seperti itu ya. Buat Bapak Ibu semuanya yang ingin bertanya langsung, silakan bisa klik raise hand. Nanti kita akan berikan kesempatan untuk bertanya langsung dengan pembicara kita siang hari ini. Lanjut lagi, pertanyaan dari Bapak Ade Putra. Nah, jika beliau ini dari industri perkapalan, perbaikan kapal. Jika fokus misalkan pada proses produksi dan layanan perbaikan, apa saja langkah dan upaya untuk meningkatkan mutu hasil pekerjaan kita sehingga bisa memberikan hasil yang memuaskan ke customer atau pelanggan. Silakan Pak. Wah, ini di luar ini sebetulnya di luar apa scope. Artinya setiap perusahaan punya karakter yang beda-beda ya. Kayak di sini perusahaan kapal, jasa perbaikan kapal. Artinya faktor-faktor apa saja yang bisa meningkatkan atau pemuasan pelanggan. Itu akan berbeda dengan penyedia jasa misalkan jasa
kalibrasi, jasa verifikasi gitu. Dan beda juga dengan jasa perusahaan yang menyediakan bahan baku kimia gitu. Itu beda-beda. Itu Pak Ade Putra mungkin bisa diskusi dengan tim internal atau tim terutama CSR ya, customer service representative. Biasanya mereka yang akan menerima feedback dari customer kapal-kapal ini dan apa sih yang kurang? Itulah fungsinya ISO 91, ada customer survey. Apa sih customer yang harapkan dari kita? Apakah waktu perbaikan yang lebih cepat? Apakah daya tahan kapal menjadi lebih kuat? Apakah bahkan misalkan kapal saya jadi nggak rusak-rusak atau gimana? Itu harus dikomunikasikan dengan CSR. CSR ini punya data pasti dari customer survey. Dari customer survey ini, disitulah tempat kita untuk improve kepuasan dari pelanggan. Caranya seperti itu. Jadi jawaban saya untuk Pak Ade, kepuasan kapal ini berbeda-beda kembali lagi terhadap customer related dari perusahaan yang Pak Ade bekerja. Jadi customer-nya punya masukan seperti apa, itu ditampung oleh CSR, kemudian difloorkan di meeting manajemen sistem review, di situ disampaikan semuanya. Gitu. Oke. Satu pertanyaan lagi nih dari Bapak Hanif Maulana terkait ISO 9001 dan ISO 45001, apakah bisa terintegrasi karena sama-sama based on risk. Nah, bagaimana bisa tidak digabung dalam satu sertifikat? Kalau misalkan nggak bisa, kenapa? Oke. Ini yang nanya mungkin udah berpengalaman sebenarnya. Jadi sekarang itu ISO bisa diintegrasi Pak Hanif Maulana ya. Semua nggak semua, yang saya tahu 45001, 14001, 9001 itu bisa diintegrasikan bersama-sama karena dia terkait saling ada poin utamanya tadi betul risk based ya, based on risk ya. Risk based thinkingnya ini sama-sama saling terintegrasi. Jadi akan lebih mudah, tetapi auditnya akan lebih panjang, Pak. ISO 9001 saja eksternal itu auditnya membutuhkan waktu 2 sampai 3 hari. Mungkin kalau terintegrasi itu 5 sampai 7 hari auditnya. Tapi kita akan lebih mudah karena manpower-nya akan tersentralisasi di satu tempat tersebut. Semuanya akan teraudit, baik itu lingkungan 14001, kemudian 4551 employee health ya, dan juga sistem manajemen, quality system management. Gitu. Jadi bisa, Pak. Oke, baik Pak Hanif. Oke, karena sudah menunjukkan pukul 3 sore. Nah, ini juga masih banyak pertanyaan yang belum bisa dijawab karena juga waktu. Dan buat teman-teman yang belum terjawab, nanti kita bisa aturkan jadwal lagi ya bersama Bapak Ilyas terkait tentang ISO. Dan sebelum kita closing, mari sama-sama kita dengarkan closing statement dari pembicara kita kepada Bapak Ilyas, dipersilahkan. Oke, terima kasih Bapak Arif ya selaku media tama keynote speaker ya, perantara saya untuk sharing pengalaman saya. Yang saya sharing serta-merta bukan ingin menggurui, ingin merasa lebih pintar, tapi saya di sini sebagai pembicara, sebagai sharing pengalaman saya. Barangkali apa yang saya sampaikan ini akan membantu, terutama yang akan mau mensertifikasi atau bahkan akan menjadi focal point penerapan ISO 9001 2015 di perusahaannya masing-masing. Mungkin kalau nanti ada pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut bisa ke Bapak Arif, nanti saya bisa bantu jawab dari melalui Bapak Arif. Terima kasih juga kepada para peserta yang sudah hadir hari ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Kekurangan datangnya dari saya sendiri. Jika ada yang bermanfaat silakan diambil, diterapkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup, saya kembalikan kepada Bapak Arif. Baik, terima kasih Bapak Ilyas, luar biasa untuk materinya hari ini. Dan Pak Ilyas juga teman-teman jangan dulu kemana-mana karena kita akan putarkan door prize ya. Dan seperti janji saya tadi ya, kita akan siapakah yang akan mendapatkan sertifikasi auditor SMK 3 persembahan dari Kemenaker RI. Dan persyaratannya adalah wajib sudah mengikuti sertifikasi ahli K3 umum. Kita putarkan. Selamat kepada Bapak Ramot S.
R. Sihotang, apakah ada? Oke, tidak ada. Kita putarkan sekali lagi. Kalau misalkan ada, silakan klik raise hand ya, Bapak-Bapak. Oke. Siapa yang akan mendapatkan door prize sertifikasi auditor SMK 3? Selamat kepada Burhanuddin Mustafa. Apakah ada? Oke, ada. Selamat kepada atas nama Burhanuddin Mustafa mendapatkan 1 door prize sertifikasi auditor SMK 3 persembahan dari Media Tama Academy, nanti akan dihubungi langsung oleh tim kami di hari kerja. Baik, terima kasih teman-teman semuanya, terima kasih Bapak Ilyas, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bapak Ilyas hari ini, materinya bisa diterapkan di perusahaan Bapak Ibu semuanya dan juga bisa bermanfaat ya. Dan jangan lupa untuk join kembali di webinar kolega setiap Sabtu pukul 13.00 sampai dengan pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan pastikan teman-teman sudah mengisi absensi yang sudah diberikan di kolom chat dan juga sudah join ke dalam grup Telegram Kolega Media Tama. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih. Pak Ilyas juga terima kasih banyak. Mudah-mudahan sehat Sama-sama, Pak selalu. Arif. Akhir kata saya Sama-sama. mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ilyas dan teman-teman semuanya. Bapak Arif, terima kasih, saya izin live. Ya, boleh. Terima kasih Pak Ilyas. Sama-sama, Pak Arif.